Saya tanya kau, ini kita tengok kemuliaan Tuhan di mana di situ. Ini kan maunya ketika bernyanyi loh. Ini harus. Nah, ketika bernyanyilah yang harusnya kalau memang betul kemuliaan Tuhan. Harusnya pada saat bernyanyi itulah berjatuhan karena kemuliaan. Oke. Oke kita. Aurnya mereka tuh melah. Bentar, dengar. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Emas dan perak tidak kuberikan padamu. Sumpah urapan yang baru kuberikan padamu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Emas dan perak tidak kuberikan padamu, saudara. Apa yang kupunya, emas perak tidak baru kamu beli. Yaitu sumpah urapan yang baru menjadi milikmu. Emang itu media jatuh itu sebagai tanda jatuhnya kapan? Betul. Terimalah. Oke. Kemuliaan Tuhannya di mana di situ? Hanso, silakan. Dia baca khotbah Petrus kan, emas dan perak tidak ada padaku. Memang kalian saya bilang tadi bawa akal sehat kemari, jangan di awal. Kan dia baca aja. Kebiasaan kan begitu. Kebiasaan kan memang dia ngomong apa? Kalau kemuliaan Tuhan itu ada ketika bernyanyilah dia. Tuhan, aku memujimu Tuhan, kan gitu. Maunya semua rebah karena mau jatuh maunya. Nah, tapi tadi kan ketika bernyanyi puji Tuhan tidak jatuh. Nah, sekarang dia menjerit, ditaruh jasnya itu bisa jatuh. Bagaimana kemuliaan Tuhan? Kemuliaannya dengan jeritannya, dengan jasnya digoyangkannya itu kemuliaan. Saya tanya dulu. Jeritannya dan jasnya itu kemuliaan. Kemuliaan atau tidak? Manifestasi. Jawab dulu di situ. Ya itu kan lawatan Roh Kudus gimana sih? Kalau Katolik memang nggak terima. Dia menjerit. Katolik memang nggak ada karunia Roh Kudus. Hanso, kamu semua kau bilang lawatan Roh Kudus, makanya saya bilang pelan-pelan dulu. Dia menjerit itu baru jasnya digoyang, itu kemuliaan atau bukan? Termasuk kemuliaan nggak itu menjerit ya, dia? Buktinya kemuliaan atau coba pakai akal sehat dulu. Ya lawatan Roh Kudus itu memang nggak pernah mengalami ya, jadi memang kayak gini kan susah kalau jelasin kepada orang yang nggak pernah mencium karunia Roh. Tadi memuji Tuhan, ya. Ketika dia memuji Tuhan itu maunya berjatuhan, itu oke, karena ada nama Tuhan di bawahnya, ya. Oke, itu masih nyambung kita, masih nyambung. Ku puji Engkau Tuhan, oke, berjatuhanlah semua, ya. Kemuliaan Tuhan yang diserukan. Nah, di situ nggak berjatuhan, nggak ada yang jatuh ketika memuji Tuhan itu, nggak ada yang jatuh. Tapi ketika dia menjerit, entah apa arti jeritannya, katanya kan, lalu jasnya dihempaskan, berjatuhan. Naikkan itu, sebentar, jeritan dan hempasan jasnya itu kemuliaan Tuhan atau bukan? Ya biar kawanku tuh yang jelasin. Berat. Coba dia kan berat memang meninggal saya. Berani nggak naikkan Daniel? Berani nggak? Nah, ini lagi. Daniel aja Daniel. Ini Daniel, Pastor Daniel naik. Memang biar kau diajarin. Saya buat. Halo Bro Elang. Biar kau bertobat, Elang. Bentar dulu. Bentar ya, bentar. Sabar, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita diskusikan. Romomu tuh rebah. Apa ini? ITG, ya. Bentar ya. Selamat sore, menjelang malam. Selamat sore. Ya gimana nih? Gimana Bro? ITG, ya. Pakai akal sehat, nalar yang sehat, ya. Jangan pakai
yang ODGJ nggak nyambung ketika ditanya lari kemana-mana. Oke, Oke. ini oke, baik. Saya kasih Video yang Sebentar, ada romonya itu, sebentar. Iya, nanti saya sudah cari tadi, tidak muncul. Oke, nanti. Ada itu yang Oke. romo itu didoakan. Tadi bentar ITG, makanya bila sabar kamu. Itu kan saya bilang dia dijatuhkan, didorong. Ya, saya sudah cari tadi videonya. Kalau didorong itu dipotong. bahaya. Sebentar satu-satu kita ngomong. Kalau gini aku malas kalau diskusi. Kalian itu bentar dulu, satu-satu ngomongnya, ya. Satu-satu ngomongnya. Nanti saya kasih kesempatan kok. Bentar. Bro Sebentar. Elang, coba kita cek yang romo dulu. Apa benar ditolak dia? Coba kita cek. Sabar videonya. kamu. Oke. Yang Romo ini kan sudah saya putar tadi. Itu ini nggak dipotong nih. Nah, aku suka mencarinya itu. Nah, jatuh nggak ini? Kan nggak akan dipotong nih. Nah, ini enggak. Saya sudah tonton videonya ini, didorongnya pakai badannya. Ada yang menampung di belakang. Bentar. Kita bukan ke sini. Bukan, ini udah jelas didorongnya. Udah, gak usah dibantah lagi. Loh, Oke. kenapa tidak bahas itu? Oke. Itu kita lihat. Gak usah kita berdebat di situ, nggak ada gunanya. Ya, Sudah satu pertanyaan saja ini, begini. sebentar, Bang Elang. sebentar. Aku mau tunjukkan video. Apa yang membuat Romo itu maju ke depan dan minta didoakan? Apa yang membuat dia itu? Oke, baik. Kalau itu pertanyaan Ayo. boleh. Nah, Ya. dia diundang. Diundang. Nah, sebagai teman, kenalan, kalau diundang kamu menghargai, datang atau tidak? Oh ya, pasti. Nah, ya sudah selesai itu aja. Kenapa dia bisa Selesai. didoakan? Oke. Sebentar. Nah, selesai di situ. Jadi itu Tidak boleh gitu, Elang. Pertanyaan saya kan sudah terjawab kan? Dia kan dalam itu undangan. Apa yang membuat Romo itu minta didoakan pendeta? Bukan minta didoakan, ngapain? Minta didoakan pula. Maju teman saya, dia temannya Romo itu nggak mendoakan juga, dia nggak menumpangkan tangan juga kan? Lang, gedein aku lah. ITG. Aku dapat nih videonya nih. ITG. Gedein. Oke, saya besarkan ini, saya besarkan dia. Nih aku dapat nih. Nah, saya besarkan dia, nggak apa-apa. Nah, itu kan judulnya. Ya. Itu kan judul. Nah, Ini oke. kelihatan nih. Mana? Kecil kali. Nih, kecil. nih. Dekatkan. Nah, Nih. Iya, dekatkan. Itu didoakan dia, bukan Dekatkan. diundang. Nggak ada yang dorong. Tengok. Lihat ya. Oke. Nah. Mana ada? Didoakan itu. Dengar. Nah, saling pelukan. Didoakan. Jangan, diam. Dia didoakan itu. Diam dulu. Nengok, neng pegang. Nah, dibeset dia menampung di atas. Lama kali jatuhnya, disorongnya. Ya, ada maju gerakan mendorong kan? Oke. Pertanyaannya begini, Elang. Tahu nih fitnah. Apa Baik. yang membuat Dengar ini. Kan sudah Hey. kita lihat didorong. Udah itu. Bentar sini. yang Ini saya membuat kasih dulu. Romo itu minta Hipnotis aja didoakan bangga. pendeta? Hipnotis Apa? aja bangga. Bentar, saya akan kasih kamu dulu. Elang enggak Bentar, sabar. Ini banyak video yang harus ku klarifikasi Mana-mana. kepada kalian. Bentar. Sebentar ITG, bentar sabar. Mana video tadi ya? Apa Bentar. yang membuat Romo itu minta didoakan pendeta? Apa? Oh, nggak ada dia minta diundang. Pasti karena dorongan Ngawur kamu. Itu namanya kesimpulanmu. Dia kan sudah itu pekerjaan Roh Kudus diundang. loh. Bentar. Ini ya. Saya kasih dulu ini. Kamu nilai dulu ini. Kalian kan suka klaim-klaim Roh Kudus ada sama kalian. Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh denominasi. Oke, tidak dibatasi. Oke, saya kasih Iya, contoh. pastor bisa, Oke. pendeta bisa, semua bisa. Oke, bentar. Mana sih video tadi? Nah, ini sudah Elang, janganlah Elang, kamu Sebentar. Kamu nilai, jangan kabur. Jangan kabur. mana? Jangan kabur dulu.
Nggak dapat kalau kamu niat kamu nggak baik itu pasti nggak dapat Oh, videonya. tadi dapat. Jadi niatku baik tadi. Ini buktinya Tadi nggak dapat dapat. terus. Ini buktinya kan- nggak dapat kamu. Bentar. Kalau dapat aku niatku baik. Ya, kena pelan-pelan. Ya, ini mulai kamu ya bahaya kamu Nah, Lang. bentar. Ini kan pelan-pelan kita nyarinya. Ini kan banyak video. Ini. Bentar ya. Kamu akan menilai. Kamu pekerjaan Roh Kudus kamu mau tentang mana boleh? Saya bukan menentang pekerjaan Roh Kudus. Hati dengan Ya, pekerjaan Roh saya Kudus. tidak menentang. Nah, kalian- karena apa? Tidak menghormati Eh. Roh Kudus. Kami juga ada namanya sakren hati-hati dengan Krisma, pekerjaan itu Roh ya. penguatan, itu Roh Kudus. Ya, dengar dulu. Iya, Itu makanya penguatan, bentar. jangan mengejek pekerjaan Roh Penguatan Kudus. Roh Kudus itu. Jangan Sebentar, mengejek sebentar. pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati kamu. Setiap roh itu harus kita uji. Nanti kamu lihat Ananias dan Safira itu ya. Ananias dan Setiap Safira itu. roh harus diuji. Rasul. Oke, bentar dulu. Jangan macam-macam. Mana dengan videonya pekerjaan ini, Roh bentar Kudus. dulu. Kamu jangan ngomong dulu, jangan konsentrasi dulu, bentar. Kamu tidak Kau akan tahu dari mendapat mana, video Om? Itu kuasa Roh Kudus atau penyesatan? Kau Kamu tahu tidak tahu akan dari dapat mana? video Itu karena kamu Kau tahu dari mana? kamu Nabi mengejek palsu itu pun juga hipnotis. membuat Menyuangi mujizat-mujizat. banyak hipnotis. Lang, gedein lang. Bentar. Kalau kamu mengejek pekerjaan Ini lebih Roh jelas, Kudus, nanti kamu kena Saya batin loh. tidak mengejek, saya berkata. Anda tahu dari mana itu pekerjaan Roh Kudus? Coba dilihat di Alkitab. Hati-hati. Coba dilihat di Alkitab. Oke ya. Yang kita ITG. bisa lihat pekerjaan Roh Kudus. Kalau Oke, kamu bilang Ananias, ya itu Rasul Yesus yang melakukan. ini, Dia ini siapa? Dia Ini, Rasul ini. aja bukan loh. Hei, selama Dengar. Coba. Ini tembus. Ini tembus. Nah, ini diembus ya. selama meninggikan Yesus itu pekerjaan Tembus Roh jatuh. Kudus. Bentar, kamu diam dulu. Selama meninggikan Sikit-sikit jatuh nih, masih dicakapin nih. Ada temennya? Ada Bentar dulu, temennya. selama meninggikan Yesus itu pekerjaan Roh Oke. Kudus. Sebentar. Selama Oke. Yesus ditinggikan itu pekerjaan Roh Kudus. Oke, dari mana kau tahu itu pekerjaan Roh Kudus? Itu pekerjaan Roh Kudus Yesus menjatuhkan. Di mana ditinggikan. ayatnya? Yesus ditinggikan itu pekerjaan Roh Di Kudus. mana? Di mana ditinggikan di sini? Selama Yesus ditinggikan itu pekerjaan Roh Kudus. Selama Yesus ditinggikan itu pekerjaan Roh Kudus. Emang kau mau Anggur, Udah anggur membedakannya. melodi naik tuh, anggur melodi. ITG. Musuhnya hilang tuh. ITG. Dia mengembuskannya, napasnya. Sekarang dia jatuh. Pertanyaannya mengapa Dengar Romo dulu, minta nah, ini didoakan? Jawab. Sebentar. Romo saja mau menerima pekerjaan Roh Kudus, mengapa kalian tolak? Waduh Tuhan, ya ampun. Siapa yang menyangkal Roh Kudus kamu? Jangan. Romo saja Coba. menerima pekerjaan Roh Kudus itu. Romo Coba. menerima. Aduh Tuhan, ya ampun. Kenapa kamu kejang-kejang begini? Coba, di mana Roh Kudus itu menjatuhkan seseorang? Silakan, kasih ayatnya. Aku tunggu. Aku tunggu, silakan. Kamu Kalau bicara. ayat ini jagoan nih. Nih, Manifestasi tidak harus jatuh. Lang. Jatuh juga. Waduh. bentar. Faktanya YSL Romo 3 minta Lang, didoakan buka. loh. Berarti Romo menerima pekerjaan YSL Roh 3. Kudus. Lang, Yeskiel 3:23 Lang. Romo menerima pekerjaan Baca, Roh Kudus. baca aja, Mengapa kalian baca aja. tolak Kemuliaan. pekerjaan Roh Kudus? Kemuliaan Hei. Tuhan berdiri di sana, maka rebahlah aku dengan mukaku ke tanah. Tuh, ada tuh. Apa? Coba baca. Kemuliaan Tuhan berdiri di sana, maka rebahlah aku dengan mukaku ke tanah. Ya, oke. Kemuliaan Tuhan. Oke, baik. Karena kemuliaan Tuhan itu rebah. Nah, di sini di mana dia itu kemuliaan Tuhan, dia menjerit. Dia menjerit, kasih sebentar. Sebentar, sabar. Ketika Philip mentopa, ini kita kasih ini, Philip mentopa kan nyanyi. Maunya kemuliaan Tuhan itu ketika bernyanyi kan? Nah, ini saya kasih. Kemuliaan Tuhan itu ketika bernyanyi ya. Sebentar. The next evangelist. Nah, oke. Romo menerima Ketika pekerjaan Roh Kudus. Romo Ya menerima. Tuhan, ya ampun, kamu dengar dulu. Jangan ada lepas sampai belakang. Oke. Ketika kita bernyanyi, oke kita bikin kemuliaan Tuhan. Ujung kiri kanan pegang pundak teman. Ya, dan connect kemuliaan dengan Tuhan. Romo menerima itu. Romo menerima. Dengar dulu lah. Nah, yang paling ujung sana. nah, Sebelum ke tribun di atas situ. oke. Minta satu orang yang connect dengan crowd. Oke. And I know that Nah. are a
angels all Ketika bernyanyi memuji Tuhan, itu kan kemuliaan Tuhan ya. Allah Seharusnya, itu kreatif. Allah itu kreatif. waduh Tuhan Pekerjaan itu. kudus itu tidak bisa dibatasi. Ini kenapa sih nggak bisa diem? we are standing Oke, diam dulu. Pekerjaan Ketika Roh Kudus kamu- tidak bisa dibatasi, Elang. Kamu jangan asal kuah kosong. Ya, Buktinya Romo minta didoakan. Buktinya Romo menerima. ini kenapa sih kejam-kejam terus? Dengar dulu nih. Maunya ketika memuji Tuhan itu, lawatan Tuhan itu datang sehingga orang berjatuhan. Ini yang benar. Itu yang benar. Nah, ketika bernyanyi memuji Tuhan, lawatan Tuhan itu datang. Maunya berjatuhan. Oke, kita lihat ini. Mari puji. Sudah ada orang-orang yang mulai rebah. Tetap usahakan bergandeng tangan. Jangan lurus. Yesus, Nah, tadi memuji Tuhan nggak jatuh ya. kita masuk. Sekarang dia buka jasnya. Mana jatuh dia? Nah, Emas dan perak tidak kuberikan padamu. Sumpah urapan yang baru kuberikan padamu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Emas Itu dan kan perak khotbah Petrus. apa yang kupunya? Emas, perak, dan Kayak mainan anak kecil gini. urapan yang baru menjadi milikmu. Especially young people. Di dalam nama Yesus. Ini grup gebus tuh Banyuwangi bisa buat orang-orang jatuh gini pakai ilmu dorong. oke. Baik, katanya Kecilnya gak jatuh tuh, anak kecilnya lupa itu. ini nih nggak jatuh nih. Ada juga ini yang jatuh nggak jatuh nih. Jadi orang itu nggak terima Roh Kudus yang jatuh nih, nggak terima Roh Kudus. Yang jatuh Enggak, Om. Lihat juga gak Enggak, Om. kelihatan. Om. Nekat Yang nggak yang jatuh nyata itu belum memang. terima nasi bungkus, Om. Nekat kalian nekat. Betul. Timbul ini orang Surabaya ya. Iya, Surabaya saya. Oh, makanya kok medok. Bentar, saya cari dulu nih. Bentar. Iya, iya, iya. Saya Cina Madura. Bentar ya. Ini lebih lucu lagi. Bentar ya, lebih lucu lagi. Ya. Aku kritis dengan orang-orang. Aku nggak menampik Roh Kudus itu ada. Kita percaya Roh Kudus loh. Tapi jangan asal percaya gitu ya. Asal sudah bawa nama Tuhan Yesus, sudah jatuh harus jatuh. Ya, bentar. Ini akan saya uji kalian. Karena ada pendeta-pendeta ini suka sikit-sikit bawa Roh Kudus, gitu loh. Kita tidak sedang menghujat ya, tapi ujilah roh itu. Mana sih kok? Bentar ya. Mana nih? Pendeta Afrika yang luar biasa. Dia berdoa orang Nah, disembuhkan. ini kayak gini. Melakukan mujizat orang-orang disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta. Yang luar biasa. Dia berdoa orang disembuhkan. Dia melakukan mujizat Ini Roh Kudus ini. orang disembuhkan. Saya tanya dulu kamu, Roh Kudus enggak itu yang bekerja? Saya tanya dulu. Jawab dulu yang jujur. Hanso, Apa? meninggal saudara-saudara. Oke, itu pekerjaan Roh Kudus ini. Ya. Nggak tahu. Hah? Meninggal saudara. Kasih ngomong nggak ngomong? Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu saudara. Ini yang lucunya nengok. Tak ditendang lagi pakai belakang nih. Pakai tendangan belakang dia. Biasa. Dia Lompat-lompat dia. orang disembuhkan. Dia melakukan mujizat orang-orang Baru pakai tendangan belakang. Tengok. pekerjaan yang Tak. Ah. pendeta Afrika. Aku mau ini kalian jangan cepat percaya begitu loh. Aku mau
kalian itu jangan dibodoh-bodohi gitu ya. Oke, ini kita lihat. Ini kuasa Roh Kudus ini. Editan itu mana ada orang gerak gitu. Oke, kalau ini editan oke, nggak apa-apa. Aku ikuti kata-katamu, nggak apa-apa lah. Ini editan. Aku pun nggak tahu itu editan apa tidak. Tadi kamu nggak tahu ya, yang tadi ya. Kamu malu tuh menjawab. Nah, ini nah katanya file jatuh. Oke, nih. Ntar ada yang lebih lucu loh, Hansu. Ntar ya. Ada yang lebih lucu lagi. Ini kalau kamu tahu mau mengusir setan ini dengan ini. Yang luar biasa. Ini mengusir Doa orang disembuhkan. mengusir roh halus melalui kissing. Nih. Wah, kena band. Yang buta Wah, kena melihat. band. Ini kau bisa tengok nanti. Nanti roh halusnya dibuang. Nah, nanti bikin lagi. Enak Itu bener. suaminya lah. Ini nyedot roh halus ini, nyedot roh halus. Nah, disedot ya. Dibuang lagi nanti, dibuang. Ini pendeta ini menyedot roh halus yang ada di dalam wanita ini. Ini pekerjaan Roh Kudus nggak seperti ini? Hanso, silakan jawab. Bukan. Enak kan? Jadi diuji roh itu, diuji. Oke, kamu udah nyangka tadi si Mokondo naik, wah, kena tendangan belakang. Itu Roh Kudus. Bentar ya. Diputar-putar orangnya. Nah, ditendang jatuh. Ini kebaktian ini lagi. Jesus name. Jesus name. Oke. Baik. Itu pekerjaan Roh Kudus kah itu, Hanso? Nggak berani jawab. Nggak berani jawab, meninggal. Ini kan enak nggak berani jawab. Di Kita Alkitab, meninggal, ya kan, di meninggal. Alkitab pun banyak hal yang seperti itu. Bentar, kalian Contoh, kalau sebentar dulu Hansu, oke, sebentar. Sahabat, aku ini mengedukasi loh. Aku bertanya sama kalian, kamu nggak berani jawab. Ya. Oke, satu lagi ya. Om, kalau saya dulu nggak berani jawab memang, tapi sekarang saya berani jawab, itu sesat, nabi palsu. Masa si Hansu nggak tahu mana menguji roh yang benar? Kalau nggak tahu lagi kan mengujinya bagaimana? Nanti ada apapun yang dikatakan orang, ya benar Roh Kudus itu padahal. Nah, bentar ya. Roh Kudus itu, Bu. Nah ini kita tidak- ngapain nyasar? ini lagi bahasa roh. Lari sana, lari sini. Tak karu-karuan. Nah, ini pendetanya. Kita fokus pada pendetanya.
Ini yang kayak gini, yang tidak tertib ini lari. Oke, baik, kita diingatkan untuk berdoa bentar ya. Doa Angelus ya, sabar ya. Doa kerahiman. Sabar ya Hanso ya. Musa, sabar ya. Saya ikut juga. Musa Katolik ya? Ya. Oke, baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kembali kita ke situ ya. Ini ya. Ini Kita bahas ayat aja, Elang. Tidak karuan. Kita bahas seperti ayat orang aja. Tawuran. Bentar. Orang yang lagi tawuran, ya tidak tertib. Ya. Bul. Mamamu gambar pelacur ya kan? Bapakmu gambar siapa, Bintor? Bapakmu gambar siapa, Bintor? Jawab. Bapakmu gambar siapa? Bapakmu gambar siapa, Bintor? Adalah perkataan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Bapakmu itu gambar siapa, Bintor? Apakah perkataan Troy Jawab. saat ini Pertanyaannya dijawab ya. Jawab. Bapakmu itu gambar siapa, Bintor? apakah perkataan kamu saat ini adalah Bapakmu yang di rumah itu, yang ngentotin mamamu itu gambar siapa? betul kan? Iya, gambar siapa bapakmu yang saya tanya? Hari ini, Troy, apakah itu perkataan yang dibimbing Bapakmu oleh gambar siapa? Bapakmu gambar siapa? Ayo, keluarkan semua. Bapakmu gambar siapa? Pertanyaannya itu, jangan nggak kau jawab, malu kau nanti. Gini Troy ya, gini Troy. Bapakmu ya. itu Kalau gambar orang- siapa? Bapakmu di rumah itu gambar siapa? Ya, Bapakmu itu mendalilkan yang orang tiap hari lain tidur bukan sama yang- mamamu itu gambar siapa? Mungkin itu problem Gambar siapa pribadinya sendiri. bapakmu gambar siapa? Jawab. Ya, mungkin ini sebenarnya Jawab, masalah pribadi. bapakmu itu gambar siapa? Bapakmu gambar siapa? Mungkin tak terungkap. Bapakmu Jadi kamu gambar boleh- siapa, Victor? Bapakmu gambar siapa? Bapakmu gambar siapa? Terus mamamu itu gambar siapa? Jawab. Gambar. Bapakmu gambar siapa, Victor? Terus mamamu itu gambar siapa? Dijawab ya, dijawab. Mamamu gambar siapa, Victor? Nggak bisa kau menang di komal ini, Victor. Kau tuh anak baru gede. Ya, kau anak baru gede, baru muncul di TikTok, sok nge-trader orang gitu loh. Kau tuh manusia paling tolol gitu loh. Ya, paham ya, Victor ya? Cari mamamu itu gambar siapa, oke? Paham ya, Victor ya? Mamamu itu gambar siapa ya? Nanti kau tanya sama mamamu, "Mak, kau gambar siapa?" gitu loh. Supaya apa? Supaya aku tahu buahnya, Mak. Kok Victor ini kok bebal banget, Mak. Tolol banget gua sama anakmu ini bilang. Karena kau anak lacur, Victor ya. Lebih baik seperti Troy walaupun keras ya. Tapi kalau sepertimu Pintor, kamu itu penyesat, lembut-lembut tapi penyesat gitu loh. Betul. Tadi kan kamu dilarang kan ngomong kebenaran kan Usia sama Pintor kan? Iya. Iya, tutupi aja katanya. Ini Pintor nih penyesat ini. Dia nggak bisa menang. Dia mau coba-coba mau pakai mulutnya yang kayak ular beludak itu di sini, ya. Tapi dia nggak tahu kalau dia berada di komal gitu loh. Kau saya pijak-pijak juga di sini bisa, Vintor, ya. Nggak ada apa-apanya kau di sini. Paham kau? Jadi kalau kau mau menolak Roh Kudus itu perempuan, cari tahu dulu mamamu gambar siapa gitu loh. Kalau mamamu juga kau hinakan, ya kita sama-sama tahu lah kau anak siapa gitu loh. Ya, kita baca aja ya.
Nggak usah Vintor ya. Mamamu itu gambar. Kau kira kau bisa menang di Komal, Vintor? Kau itu nggak bisa nge-trader orang. nih, Ya. nih kau pintar nih. Nabi dah datang. Lawan-lawan suhu kau goblok ini orang. Iya, udah boleh ngomong. Lah, Udah ngomong lah. diam aja kau, diam. Kau kan masih belajar kan, diam dulu, diam. Ini hemaprodit nih Pintor ini. Gue yakin deh nih hemaprodit dia. Susah kali bang, susah kali pintar ini. Ya sebab kelaminnya ganda. Dia berkelamin ganda dia. Masa Tuhan Yesus disuruhnya 2 gender kan? Ada-ada aja kerja pintar ini. Ya memang begitu mereka. Mereka sibuk dengan Tuhan halusinasinya semua. Jadi udah diajarkan pun yang benar, Tuhan itu tetap menurut gambarnya hayalan dia. Tuh. Ya, selamat sore Nabi. Salam. Ini ada dapat ini anak ular beludak nih satu ini udah kita tangkap nih, bentar lagi masukin karung nih. Iya. Pemuja Maria Marguela dia nih Nabi. Manusia dipuja-puja. Skenario kau kawin nama orang, perempuannya ngelahirin bukan anak kau. Tuhan mana yang buat kena skenario kayak gitu coba? Hah? Ada Tuhan kayak gitu? Ditanya JO atau Tritunggal gak jawab. Nggak berani dia. Iya, jadi si Pintor ini memang apa ya? Dia itu selama ini menganggap mamanya itu kayak perangko, nempel doang, nggak punya arti gitu loh. Jadi dia nggak takut sama mamanya. Apalagi yang mau diajarkan sama dia coba? Apa yang mau tutupin lagi? Udah tahu kok gambar mamamu siapa kan? Menurut gambar dan rupa Allah. Ya sudah, ngapain kau bantah saya? Ya, tapi bukan Allah mana yang kau maksud? Gambar dan rupa Allah mana? Mamamu gambar siapa? Allah dan Allah yang memiliki firman dan Allah yang memiliki roh. Allah Bapa kau maksud? Allah yang memiliki firman dan roh. Goblok ini kawat. Aduh, tolong. Firman dan roh lagi, goblok banget ini saya. Perlu kita baca Kejadian 1 ayat 26. Tolong. Firman itu artinya apa, Vintor? Ya, Apa firman itu? artinya logos, pikiran. Goblok. Tolong banget. Karena gini, Firman itu artinya perkataan yang diperkatakan. Yang diperkatakan dan menjadi suara. Makanya yang kau dengar bukan logos, tapi yang kau dengar itu adalah firman. 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dia menjadi manusia karena Jadi firman nggak itu selalu- perlu nggak selalu harus dia diperkatakan. diperkatakan. Artinya firman itu harus keluar dari mulut, Vintor. Dia Iya, butuh benar mulut. itu. Udah benar itu. Dari mulut siapa, Troy? Jadi firman itu adalah perkataan, Dari mulut Vintor siapa? goblok. Iya, dari mulut siapa firman itu keluar? Jadi gambar dan rupa mamamu dari Allah yang mana, Vintor? Ya, jadi dari mulut siapa itu keluar? Allah yang mana yang kau maksud gambar dan rupa mamamu, Vintor? Allah yang satu, Allah yang memiliki firman dan Allah yang roh. satu yang memiliki jenis kelamin ganda. Itu kan pemahamanmu. Ya itu isi otakmu, karena memang Tuhanmu cacat, Vintor. Enggak dong. Ya cacat lah, jadi makanya saya ulang, gambar dan rupa mamamu menurut gambar siapa? Gambar dan Gambar rupa Allah. Ya Allah yang mana, Vintor? Allah yang memiliki firman dan roh. Waduh. Ya, aku bacakan ya. Yesaya 55 ayat 11 ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang saya tanya, siapa di situ yang berfirman?
Firman yang keluar dari mulut itu siapa tuh ya? Mudah-mudahan orang Kristen ini nggak mewakili gambar dan rupamu ya, Vintor ya. Kalau seperti kau orang Kristen 10 orang aja, jangan Kristen percaya gitu. Tuhan harus aja hidup muntah melihat jauh. sesuai dengan firman Tuhan. Itu tujuannya kita menjadi orang Kristen. Hidup seturut kehendak Tuhan. Benar-benar orang gereja banget ini mereka ini ya. Sayang banget gereja itu nggak pernah memberikan kebenaran, tapi selalu menasihati orang. Hiduplah kalian dengan kebenaran. Ini kan aku baca aja, nggak bawa Padahal pemahaman dia kayak sendiri ya, kamu. Saya makan 55 uang, jelas, dia silakan sendiri baca. yang membuat propaganda, dia sendiri yang menyembunyikan sejarah. Sebenarnya Tapi kalau tafsiran di mimbar itu gereja, hanya ada di ya. pikiranmu aja, Troy. Semua Pemahamanmu itu hanya ada di harus hidup pikiranmu. soleh. Ya. Benar-benar Inilah orang gereja, perkataan-perkataanmu ya. ini keluarnya dari mana itu? Itu kan dari pikiranmu. Kau benar-benar memang jemaat gereja kau, betul. Ya, jemaat gereja kau. Perkataan-perkataanmu ini yang kau bicarakan di atas komal ini keluarnya dari mana? Kalau bukan dari Mamamu dulu belum clear. Mamamu itu gambar dan rupa siapa? Jawab. gambar dan rupa Allah. Allah yang mana? Ya, aku Allah bacakan yang aja apa itu? Kejadian 1 Allah ayat yang 26 biar laki-laki kamu itu. tahu. Ini kamu Yang nyuruh baca berjenggot. Kejadian 1 Allah yang ayat dilihat Daniel berjenggot putih, itulah gambar mamamu. Betul? Enggak dong. Loh. Kenapa jadi enggak? Lalu Allah yang mana? Ya, kita baca aja lah. Allah mana? Karena Daniel melihat rupa bapak itu berjenggot. Kejadian 1 ayat 26. Mamamu itu gambar dan rupa Allah mana? Berfirmanlah Jawab. Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa di sini manusia, Troy? Tolol, siapa di situ kita goblok? Siapa di situ manusia? Ini si tolol ini benar-benar lidah ular dia nih memang. Makanya Siapa di situ manusia? dia nggak Coba. tahu gambar dan rupa mamanya seperti apa. Coba Jawab dulu, Victor. jawab. Siapa di Mamamu situ itu, manusia? mamamu yang melahirkan kau itu gambar dan rupa siapa? Rupa Allah. Allah yang berjenggot tebal. Enggak, Allah yang memiliki firman dan Allah yang memiliki roh. Tolol banget ya. Nih ya, kamu percaya nggak Tolol itu banget yang ini manusia di ya, satu ini dalam tolol tadi banget itu, yang manusia. diciptakan itu siapa? Stur gambar dan rupa Allah. Jadi kalau gambar mamamu itu tikus ya. Manusia. Jadi kejadian 126, siapa yang di situ yang diciptakan stur gambar dan rupa Allah? Di situ adalah manusia. Manusia itu siapa? Kejadian 2 ayat 7. Gitu loh cara bacanya. Iya betul. Gambaran orang Kristen. Kita bilang mama. Kejadian 2 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah. Kolor, tai, jangan dulu kau ngomong. Kau dengerin pertanyaan dulu. Orang lagi nanya, dia ngoceh sendiri. Kau bilang kan mamamu gambar Allah. Di mana Allah yang gambarnya seperti mamamu? Coba tunjukin. Mana Allah yang gambarnya seperti mamamu? Silakan. Ya, jadi ayat tentang firman Tuhan itu bukan berbicara tentang pribadi mama saya saja. Itu berbicara tentang firman yang menjadi manusia, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kita bukan berbicara tentang ibu saya. Bener-bener udah akut dia nih, udah akut banget. Otaknya bener otak-otak pendeta nih otaknya. Boleh aku bacakan kejadian 2 ayat 7? Nggak usah, Ini harus diberikan antikara. Jangan kau bacaan ayat. Kamu jangan. Mamamu itu gambar Allah. Allah yang mana yang sama gambarnya dengan mamamu? Coba tunjukin. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia. Emang dasar itu dari Allah yang mana yang gambarnya sama kayak mamamu. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia di sini Ayo tebal bareng Harus ya. belikan antikara. Ini Antikara. ada ular ini ya. Ada. Kau mau galak nggak ya? Ya. bawa linggis. Kau ajar dulu 2 kali kepala ya. Jadi kalian ini salah sangka manusia yang dicipta di kejadian Enak satu nih itu di dalam Adam. ular enak nih. Adam.
Di Kejadian 2 baru nanti berbicara tentang Hawa, tulang rusuknya Adam. Gitu loh, hati-hati loh. Biar pemahaman kalian itu sempurna. Berbicara manusia atau Adam di Kejadian 1 ayat 26, kamu pikir itu Adam dan Hawa. Hawa itu diciptakan di Kejadian 2. Hehehe. Ketawa dia si ular. Aduh, pintar. Gini ya, salam sama pendetamu ya, salam sama guru-gurumu juga ya. Bilang sama dia, aku digebukin dengan titanium pendeta, bilang. Diapai kau, bilang. Mau digalak kepala aku 2 kali, bilang. Lembut Tuhan Yesus memanggil. Orang-orang susah ini manggil-manggil nama Yesus. Emang Yesus kok kenal, Vintor? Tuhan Yesus ini sedang mencoba menggapai hatimu, Troy. Enggak, kau kenal Yesus itu di mana, Vintor? Coba. Jangan kau jadi pendusta di sini. Kau mau bicara Yesus, ayo. Ayo, buka mic-mu. Di mana kau kenal Yesus? Ya, saya kenal Tuhan Yesus itu dari mendengar dan membaca firman Tuhan. Oh, jadi kayak koran gitu. Kayak baca koran. Awalnya dari situ mendengar dari Aduh, gereja. lama banget, lama sekali. Loh, kok di bawah, silakan. Bang, dari tadi? Kok di bawah dari tadi? Nggak lihat aku. Iya. Harusnya kok ketik lah, up gitu. Iya. Oh, Temen-temen kalau sama temen jangan malu-malu sih aku. Kau diam dulu. Aku sama temen aku ngobrol ini. Kok nyambung aja kau. Singakong ini temen aku juga ini kadang-kadang. Wah, kau temennya Singakong? Iya. Di beberapa komal kami kadang jumpa. Udah, lanjut debatnya, nggak usah damai. Lanjut aja Troy, jangan main mute lah. Iya, Allah yang mana yang serupa gambarnya dengan mamakmu, Vintor? Allah yang memiliki firman dan roh. Nol banget itu. Kau kenapa nggak setuju kalau Allah itu? Berarti Allah yang berjenggot yang dilihat Daniel itu kan, yang segambar dengan mamakmu kan? Kan Allahmu satu. Iya, itu Daniel itu Ya penglihatan. sudah, clear dong berarti. Berarti mamakmu itu harusnya berjenggot. Enggak lah. Itu kan penglihatan. Allahmu ada berapa? Aku tanya. Udah dijawab itu di Allahmu Kolose ada 1. berapa, Vintor? Berapa? 18. 18? Kolose 1 ayat 16. Jadi itu pribadinya firman itu yang mewujudkan segala sesuatunya itu. Mau yang di Daniel, di Wahyu, itu firman itu yang menunjukkan. Itu loh. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kenapa Allahmu itu harus cuma satu? Apa alasannya? Ya enggak, ya itu kata firman Tuhan gimana? Firman mana? Firman mana? Bentar ya, saya cari ya. Ini orang-orang, aduh, kayak Vintor ini cuman dapat dari ayat, baca, merasa udah diselamatkan gitu, Vintor. Dong, kita itu harus mengalami perjumpaan dan pengenalan akan Tuhan Yesus dulu. Perjumpaan. Berarti kau udah ketemu Yesus dong? Iya, tapi itu kan pribadiku. Mantap. Makanya aku Jadi tadi orang tanya, nggak boleh kamu tahu. tuh ketika Kau udah kayak ketika Musa kau ini, ya kan, naik ke kata-kata gunung yang sendiri. kotor itu. Aku kan tanya kan Troy, ketika Ya, kamu naik ke gunung keluarkan sendiri, kata-kata yang terus kotor cerita tadi ke bawah. Begitu ditanya apakah orang, itu itu pribadiku. hasil dari bimbingan Roh Kudus gitu loh. Oh, Kata-katamu yang Roh kotor itu Kudus. apakah itu hasil dari Kau bimbingan yakin? Roh Kudus? Kau yakin yang bimbing Roh Kudus itu kau? Enggak, aku nanya ke kau nih. Kata-katamu juga. kan tadi ada tuh yang ngucapin kata-kata kotor itu kan. Nah, aku Iya, nanya, mamamu. itu Makanya mamamu hasil dikelirkan dulu. bimbingan Roh Mamamu Kudus. itu gambar dan rupa siapa? Rupa Allah. Dari tadi Allah saya yang jawab loh, mana itu yang kan serupa dengan mamamu? Allah yang memiliki firman dan roh. Mana Allah mana yang serupa dengan mamamu?
Mamamu punya firman. Allah yang memiliki Mamamu firman. punya ya. firman tidak? Punya. Bisa. Mamamu Punya dong. berfirman, Vintor. Ya, tadi kamu bilang firman itu mamamu perkataan. berfirman. Oh, mama punya firman. Ya, oke. Aduh. Keren. Ya, mantap. Mantap Kau, dong. kau lagi George. Allah Gerga lagi, gerga lagi. Coba gerga Rupa lagi. Allah. Ya, Jadi ini si Troy ini udah juga otak oleng ini. Sekarang Troy, George, kamu bukan punya aku, George. Kan kau takut. Titanium kau dulu dong. Kasih paham sama Troy, dia tuh. Troy punya Aku perkataan udah, atau Bang. tidak? Bang, kau udah aku. Ucapan yang keluar dari mulut Troy bukankah itu hasil dari pikiran Clearkan Troy? dulu mamamu, karena kan kau bilang semua dilihat dari buahnya, Bang. Iya, ayo kita lihat buahnya. Makanya aku tanya, mamamu itu serupa dengan gambar siapa? Allah. Allah yang mana yang serupa dengan mamamu? Allah yang memiliki firman dan roh. Oh, mamamu berfirman. Mamaku bisa berkata-kata. Ya, makanya aku tanya, mamamu berfirman, betul? Itu dia, memang di situ dia serupanya di situ. Hewan nggak bisa berkata-kata. Ayo, masuk logikamu? Mamamu berfirman, betul? Iya. Nah, manusia Iya, bisa. berarti berfirman. mamamu itu Allah, betul? Enggak, Betul? Allah itu, Enggak. Allah itu. Allah itu. Mamamu serupa dengan udah kabur sih, Jod. Siapa yang kabur? Itulah nabimu. Nabimu Iya, aja karena dia ngadapin orang kayak kau tuh udah terlalu akut kau itu ya. Pengajar-pengajarmu itu terus udah. kau kok sanggup? Kau kok sanggup? Kau lebih hebat dari Mamamu gambar Allah, betul. Allah yang mana yang serupa gambar mamamu? Troy, ya. Murid itu tidak lebih Allah besar yang dari mana gurunya. yang serupa Kau ini mamamu? kok udah jadi lebih hebat daripada Nabi Lugamu. Mamamu ya serupa Allah, betul? Nah, saya sekarang mau nanya nih, kamu kok bisa jadi lebih hebat dari nabimu? Allah yang mana yang serupa mamamu? Ayo jawab. Kalau nabimu tidak sanggup, kau kok bisa sanggup? Kau berarti lebih hebat dari Luga. Wah, nge-framing Nabi. Nabi jangan kau framing. Karena kau belum Loh, duduk. iya, kalau dia nggak sanggup, kamu kok sanggup gitu loh. Tapi kau bilang dia nggak sanggup. Itu nabi kami. Iya, bahaya loh si Troy ini. Jangan bilang dia nggak sanggup loh. Mungkin dia punya urusan. Titanium. Bela nabi. Titanium. Bentar. Siap, siap, Bang. Aman tuh. Paham Ini si George. Hmm. Oh, saya panggil si George nih. Nggak berani buka mute dia. Jod. Ada apa? Jod. Ada apa? Mamamu yang melahirkan kamu itu segambar dengan siapa, Jos? Oh, kalian nggak tahu paham Imago Dei. Iya, mamamu segambar dengan rupa siapa? Arti Imago Dei itu segambar dan serupa Mamamu dengan itu segambar sama siapa, Jos? segambar dan serupa dengan aja Allah terus, itu. Jos. Betul. Jarang-jarang. Allah yang mana yang serupa mamamu, Jos? Bukan berarti kita itu Allah yang segambar dengan mana yang serupa Allah. dengan mamamu? Jawab. Kita itu serupa Allah dengan yang mana yang serupa sifat-sifat mamamu? Allah. Weh, George. Troy, kau Allah yang sebenarnya mana ada yang serupa masalah. mamamu? Diam kau Tentang dulu. orang tua kau ada Kita masalah. mau jelasin tapi Kau nak tikus dipotong kau. terus. Kita mau jelasin kok dipotong terus. Iya, Allah Iya, yang lu. mana yang serupa mamamu, Jos? Kau mau Ya biarlah dia jelasin nggak? jelasin. Saya mau jelasin nggak arti Imago Dei Allah itu yang apa? mana yang segambar dan rupa mamamu? Yang mana? Mau saya jelasin arti Imago Dei itu apa? Jawab dulu. Allah yang mana yang serupa dan segambar mamamu? Kalian kan nggak tahu arti Imago Dei Jos, itu. mamamu itu segambar Allah bukan? Takut Ya, si tahu Troy nggak? ini. Kalian nggak tahu arti Mamamu Imago Dei. segambar dengan sapi atau Allah, Jos? Kamu nggak tahu arti Imago Dei. Iya, gambar siapa? Gambar Allah atau gambar keledai? Itulah. Niat dia itu Bang Jos, Bang Jos. Jos, Niat dia- mamamu niat dia segambar itu. dengan rupa Ya, siapa? dia nggak Dia paham ini- itu. Dia Perkataan nggak aja. paham. Mamamu segambar dan rupa siapa, Jos? Kau pikir segambar itu artinya Mamamu itu rupanya segambar itu- dengan rupa siapa, Jos? paham dulu. Mamamu yang melahirkan kau itu Sabar. segambar dengan rupa siapa?
Makanya kalau aku ngomong dia kamu bakalan jangan gitu aja yang tuh, melahirkan Jos. kau Jos, yang kalau aku melahirkan lagi ngomong yang melahirkan kamu kau jangan Jos, ngomong itu dulu. segambar dengan rupa siapa? Kalau aku ngomong kamu jangan ngomong dulu. Mamamu itu yang melahirkan Aku ngomong, kamu kau, jangan yang melahirkan ngomong dulu. kau itu yang melahirkan Kamu jangan- kau, kalau kamu itu ngomong segambar terus, dengan rupa siapa? Percuma. Mamamu Kalau kok ngomong- percuma, mamamu percuma udah ngelahirin kau gimana sih? Kamu nggak bisa Jadi si ngerti. Troy ini- Mamamu si itu Troy ini- segambar dengan rupa Dia- siapa dia- Jos? dia mau buat saya- Kamu nggak akan Tapi ngerti. Mamamu, susah sekali nanya. Mamamu itu Segambar segambar dengan itu- rupa siapa Jos? Arti segambar adalah Segambar dengan rupa sifat siapa Allah. mamamu Jos? Kita serupa Mamamu dengan segambar sifat-sifat dengan rupa Allah. siapa Jos? Kita segambar itu dengan Mamamu itu sifat-sifat segambar Allah. dengan rupa siapa? Sifat-sifat Allah. Ngerti nggak? Oh, mamamu arti? sifat Allah, rupanya rupa tikus gitu. Siapa yang bilang ada rupa gambarnya tikus? ternyata gambar tikus, sifat-sifat Dari mana Allah. ada Itu mamamu tertulis ya? tikus? Rupanya rupa manusia. Di mana ada tertulis ada Mamamu tikus? segambar dengan rupa siapa? Jawab. Di mana ada tertulis tikus? Mamamu segambar dengan rupa Makanya, siapa? Jawab. hati-hati dengan perkataanmu. Mamamu yang melahirkan Hati-hati kau dengan segambar perkataanmu. dengan rupa siapa? Tanggal 6 bulan 6 kemarin itu Mamamu yang segambar diawali- dengan rupa siapa, Jos? diambil oleh Tuhan. Awas. Mamamu itu yang melahirkan kau segambar dengan Hati-hati rupa dengan siapa, ucap Jos? katamu. Mamamu Dia itu menghina dengan Tuhan. gambar siapa serupa aja Hati-hati dengan kau ucap nanti katamu. terkutuk sendiri, tidak ada yang kenal Hati-hati Yesus dengan untuk ucap ngutukin katamu. orang, anak setan. Hati-hati dengan ucap katamu. Baru ada lakukan permintaan, baru orang bisa kasih naik. Nah, kan begitu. Nah, ini juga adalah bagian dari sebuah dalam sebuah tata cara dan etika dalam sebuah komal sebenarnya. Terus yang kedua, Om Melki, yang saya amati dalam komal-komal seperti ini, ada sebuah gaya sikap arogan, misalnya satu tidak baku ketemu satu cara berpikir, baru yang satu yang punya komal mentah-mentah punya komal dia kasih turun semaunya dia. Dan ini juga sudah membangun kepincangan dalam diskusi namanya itu. Nah, itu juga saya anggap bahwa orang-orang juga belum memahami etika diskusi organisasi. Kan itu. Karena itu adalah ilmu-ilmu organisasi ini, Paman Melki, tau? Terus yang ketiga, Paman Melki, yang harus kita pahami adalah ketika kita minta naik, orang tidak ladeni dan orang turun, itu hal yang biasa itu, Paman Melki. Dan kita tidak boleh paksa diri kita, kenapa saya dikasih turun, kenapa saya dikasih naik. Nah, itu tidak boleh. Karena itu sikap-sikap yang harus kita siap terima. Resiko mengikuti komal dan memiliki komal adalah ada sebuah sikap kontinuitas yang harus kita semuanya harus terima. Kan begitu, Paman Melki. Karena belum ada aturan yang mengikat tentang komal-komal ini, Om Melki. Sehingga yang terjadi itu adalah macam Om Melki punya emosi ini kan adalah emosi yang sepihak, yang komal belum tahu ini. Kan begitu, Om Melki, toh? Sehingga yang terjadi itu adalah, Om Melki, pertama, resiko yang punya komal dan yang tidak punya komal itu adalah siap menerima, Om Melki. Siap menerima apapun konsekuensinya, harus siap menerima itu, Om Melki. Bukan karena saya Indonesia, saya ditolak di Jerman atau ditolak saya di Singapura, bukan seperti itu, Om Melki. Walaupun saya Indonesia, ketika saya tidak ini di Indonesia, dengan sendiri juga Indonesia juga pun akan tidak terima saya, kan begitu, Om Melki. Jadi kita tidak boleh emosi mentah-mentah saya ini orang Indonesia, kenapa dong tolak saya? Bukan seperti itu, karena Indonesia sedang menjalankan sebuah mekanisme demokrasi terpimpin kita ini, yaitu sistem demokrasi presidensial. Itu contohnya, kan begitu. Di dalam presidensial itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, kan begitu, Paman Melki. Jadi ini semua resikonya tadi itu kita harus siap menerima semuanya. Tidak boleh. Nah, yang Paman Melki lakukan ini adalah sebuah gerakan spontanitas yang secara etika dalam komal TikTok seperti itu tidak akan dihiraukan itu, Paman Melki, mau dengan siapapun, kan begitu. Yang nanti akan terjadi adalah orang melihat panjang kali itu, yang terjadi itulah Paman Melki orangnya emosional. Permasalahan saya begini, apologet Katolik dia bukan laik, dia kan sudah tahu bahwa Melki ini agama Katolik. Di dalam rumah yang ada istilah 9 orang ini hanya baru ada 3 orang. Saya di bawah tuh minta naik, tidak pernah mereka kasih naik. Ya, itu pengalaman saya. Lalu datanglah seorang Katolik minta naik, udah langsung kasih naik memang. Itu berarti apa?
harusnya kau juga melayani orang yang minta naik itu, kecuali di dalam room ini sudah ada 9 orang sih. Betul. Mungkin Betul. saya menjadi emosi itu karena itu saya lihat nih. Saudara-saudara Katolik sama-sama kok di dalam roomnya ada 9 orang kok saya minta tidak dikasih naik, pada saya benar hadir di situ minta berulang tidak dikasih naik. Sedangkan datang lagi seorang Katolik minta naik, udah langsung ke sini sebenarnya ini anjing puki mai kurang ajar babi pilih bulu itu karena itu ada keangkuhan hati itu maka terjadi pilih bulu. Betul. Apologet Katolik pilih bulu angkut karena itu fakta. Tidak usah saya sebut nama. Pesan terakhir sama turun nih Om Melki. Jadi redakan, jangan emosi Om Melki. Tidak boleh emosi Om Melki. Jadi harus ada sifat mengalah Om Melki. Siap menerima karena ini resiko komal. Jadi resiko komal ini Om Melki kita siap menerima semuanya. Begitu Om Melki ya. Terima kasih Om Melki. Saya turun. Sahabat dengar dulu saya omong dulu. Ada fakta yang terjadi siang tadi. Ada 3 orang di dalam live Katolik datang, naiklah seorang Muslim. Baku tanya, saya hanya berkeluarkan perkataan sedikit karena suara saya begitu besar, saya langsung diturunkan. Oke, saya langsung diturunkan. Oke, tapi kamu jangan, sesudah saya diturunkan kamu cuci mai omong sampai nama begini-begini saya tidak mau. Oke, MLK kasih tahu nama komalnya apa supaya nanti saya tegur dia. Tidak usah lagi. Kasih tahu nama komalnya siapa MLK supaya saya kasih tahu dia nanti. Sadar sendiri. Banyak apologet Katolik itu. Ada 2 apologet Katolik yang blokir saya. Mau blokir silakan, blokir. Saya juga punya live sendiri. Waduh. Saya bisa. Oke, Om Melki. Nanti sebentar Om Melki, saya ada mau keluar nih Om Melki. Lanjutkan komandemen. Meleredo ini cara naik kan ini bagaimana? Meleredo lihat tekan sini saya lihat orang Meleredo. Lihat dia pun nama Meleredo dulu ya. Oh, ini ada Meleredo undang nih. Meleredo. Oke, naik sudah Meleredo. Jadi gini Paman Melki, contoh walaupun sesama Katolik kan yang pimpin misa kan harus imam. Artinya ada tidak kesetaraan itu, tidak kesetaraan yang bagaimana. Contoh kalau kalau komal serius ya mungkin mereka dengan mereka itu sudah tektokan, sudah siapkan materinya. Jadi mereka itu lagi cari sesama mereka gitu toh. Udah tektokan nih, udah janji-janjian nih. Oh, kita nanti buka komal bahas materi ini. Nah, makanya mereka itu sesama mereka sudah klop nih. Kayak saya di komalnya Pak PT Perpuluhan itu kan juga itu toh. Saya itu pokoknya saya itu pintar-pintar aja baca arahnya host ini mau kemana ini. Kita harus ngikutin arahnya host supaya dia bahas apa itu harus sesuai dengan yang kita bahas juga. Harus saling ketemu, saling dukung gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kalau misalnya pembahasan hostnya terlalu jauh dan di luar kapasitas saya atau di luar keinginan saya, ya saya turun sendiri daripada nanti saya bahas dia bahas apa nggak ketemu, nanti dia nge-kick saya, mending saya langsung turun kan di selamat gitu ya. Iya, selamat siang teman-teman. Jadi aku paham lah maksudnya. Aku jujur ya, aku salut loh sama Melki sama Pleng nih. Kalian ini sebenarnya orang-orang yang berani masuk ke komal-komal orang-orang bidat dan menerangkan keimanan kalian gitu loh. Bukan yang diam aja di komal. Sebenarnya justru orang-orang kalian ini garis terdepan ini yang harusnya sering dinaikin. Karena kan kalian kan bertemu langsung gitu kan dengan orang-orang yang pahamnya aneh-aneh. Jangan dengar sih ini nih. Namamu siapa Bang? Ini contoh live namanya sekarang lagi live namanya promo dari Banta kok dari mana yang wajahnya lagi tampan, saya minta naik mau 10 kali tidak pernah dia kasih pantat globang kuki anjing babi anjing tai anjing ini. Romo tidak tahu Romo. Melki janganlah. Waduh, jangan gitu Paman. Saya juga kenal dengan Romo dan dia sering live. Romo siapa kok kita minta tidak pernah Romo kasih. Orang lain Romo tahu saya punya nama karena saya ini tidak pernah merubah saya punya nama akun, tetap Melki dari sudah mau berapa 2 tahun tetap Melki dengan saya punya suara yang khas. Tidak mungkin sama rubah, buat apa saya harus rubah? Tetap saya punya suara tetap begini ya Melki suara saya begini ya begini. Ngapain sama rubah-rubah? Tidak ada guna sama rubah. Itu saya menaruh iblis dalam saya punya hati.
begini. Billy mau naik, Billy sudah tidak bisa lagi nih Billy. Sudah ada 9 orang nih Billy. Iya. Biar aku yang turun aja, bro. Aku turun aja ya. Aku nggak mau ikut-ikut lah. Gak apa-apa. Udah pokoknya kau semangat terus Melki. Mereka itu yang taunya cuma diam di kandang doang, nggak seperti kamu dan si Pleng ini yang masuk ke komal-komal bertarung sama orang. Mereka tuh cuma tahu di kandang aja baru sosok hebat. Lah. Nah, gini loh Paman, mungkin mereka itu lagi buka monolog. Jadi kalau ingin pemaparan materi itu ya memang kita itu kalau mereka sudah tektokan, udah janjian. Kalau mereka lagi buka komal santai, Paman naik pasti mereka kasih naik loh. Saya juga lihat-lihat, kadang-kadang saya minta naik mereka juga gak kasih naik. Oh, berarti mereka lagi serius sekali nih. Jadi saya itu skip saja. Juga gak kasih naik. Paman Melki, salve. Selamat siang saudara-saudara semua. Aduh, Paman Melki apa kabar? Dah lama saya nggak mendengar suaramu. Iya Pak Melki, aduh Komal Tritunggal yang lain ngerocos, maki-maki, dibiarin sama hostnya. Pak Melki jangan begitu ya, nyerang pribadi. Kita harus bangun komal-komal yang mengedukasi. Jangan ada yang satu ngerocos, orang bodoh bisa. Kau sendiri ngatain orang bodoh, pendeta yang lain bodoh yang tidak sesuai dengan pandanganmu, kau katain bodoh? Bisa. Oh begini, giliran orang lain ngatain pekerjaanmu, kau ngatain pekerjaan pendeta bodoh, kita ngatain pekerjaanmu yang tidak punya koherensi atau tidak punya hubungan dengan teologi, kau malah marah. Saya jelasin, yang bilang bodoh bukan diri saya berdasarkan Yeremia 4 ayat 22. Umat-umatku binasa karena anak-anak yang bodoh dan umat-umat yang tolol. Nah, berarti juga mereka bilang kamu bodoh itu dari itu juga toh. Iya, enggak apa-apa. Tetapi saya kasih contoh kebodohan yang berat mereka ya. Kata Bapak itu kan sebutan. Bapak itu kan sebutan atau gelar. Mereka bilang pribadi. Padahal itu adalah sebutan merujuk kepada pribadi. Nah, mereka mengatakan Bapak itu pribadi. Nah, disitulah aku bilang. Kan saya jujur sebagai orang Kristen. Mengatakan itu dalam hal yang paling bodoh. Kau itu kan cuma mau berpolemik doang. Kita gimana sudah tahu Bapak itu gelar yang merujuk pada pribadi. Ya berarti kalau Bapak itu gelar kau cuma mau berpolemik doang kan. Begini, berpolemik itu sesuatu yang tidak benar, kita ada-adakan. Saya tanya, kamu akui juga Bapak itu Bapak itu sebutan atau gelar? Sabar, kamu sudah akui kan? Bentar. Yesus itu nama atau pribadi? Tunggu dulu. Kan Yesus kamu itu kan nama sudah atau pribadi? Bodoh. Saya kasih contoh. Yesus itu nama atau pribadi? Dengarkan dulu. Kan kamu bilang Bapak itu jawab dulu. Ini makanya saya tanya ke kau. Yesus itu. Oh, segimana ini, Os? Kau takut sekali kau tanya. Kau dari tadi kau sudah tanya, saya sudah jawab. Sekarang giliran saya tanya, kau tidak mau. Begini, saya jelasin dulu. Ketika kamu saja akui kata Bapak itu adalah sebutan, lalu ada pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Bapak itu adalah pribadi. Nah, salah nggak saya katakan mereka bodoh? Memang betul, itu Bapak itu pribadi lah. Loh, tadi kau bilang sebutan gelar. Gimana sih kau sebutan? Tadi kau bilang sebutan. Sebutan itu harus kepada pribadi atau kepada. Nah, berarti kalau harus kepada pribadi, berarti itu bukan pribadi. Kalau harus ke pribadi, karena sebutan. Oh, enggak, kamu ini sekolah enggak sih, bro? Aduh. Itu saya lebih percaya ini, walaupun saya Katolik ya. Saya lebih percaya pendeta yang punya basic teologi daripada kau. Kau kan kalau saya mau tanya nama jalan atau tujuan gitu, baru saya tanya ke kau. Karena kan tadi kamu yang mengatakan. Tapi kalau soal teologi, saya mending tanya ke yang punya itulah. Nah, artinya kan kamu di sini kan berdiri 2 kaki, tidak konsisten. Ya sudah, jangan memang kita berdiri 2 kaki. Berarti Katolik berdiri 2 kaki. Begitu. Sudah clear kita. Bilang tadi saya ini 2 kaki saya ada 2. Nah, itu. Iya, jadi begini. Bapak itu sebutan seperti itu. Bilang 2 kaki itu maksudnya apa kan? Sesuai konteks. Artinya kalau saya mau pelintir maksudmu 2 kaki itu
ke arah kaki fisik saya kan bisa. Kondusifkan Kau kan dulu cuma mau komandan. mempolemikkan, bukan mau memahami. Makanya kau bodoh. Kau itu sudahlah, kau itu jadi supir yang baik-baik lah. Ya, sudah nggak apa-apa. Ya, yang penting saya tidak impoten seperti Romo kamu. Kebanyakan impoten, jadi Romo impoten semua. Yang tidak impoten itu menghamili biarawati, kan jelas. Sudah? Woi, anjing sekali kau ngomong tuh. Ya, makanya jangan menyerang Itu aja, pribadi. Paman. Lah, menyerang Jangan pribadi. menyerang pribadi. Kau serang pribadi Paman tidak Melki, masalah. turunkan Paman orang Jangan- ini. Ini mulut Jangan aja. menyerang pribadi. Bangsat, Kalau kalian kau siapa suka kau, aman, bangsat? jangan menyerang pribadi. Apa? Oke? Turunkan bangsat, kau aja. siapa kau? Apa kau bangsa? Nah, mulai memaki-maki. Begini orang Katolik. Katolik. Mereka maki sama saya, Melki. Paman Melki, Kau dengar saya baik. Paman Melki. Paman Dari Melki. judul di atas itu Siapa apa Paman dekat Melki? kamu dan aku itu dari pengalaman saya, makanya saya memberi judul ini karena faktanya Makanya mereka aja cara ngomong mereka nggak bagus, bagaimana saya bisa bagus? Paman Melki. Ya, saya apa yang saya tidak bagus saya ngomong. Kita bertemu Ngomong sama DM tadi tuh enak-enak DM ngomong. kurang sehat moral. Iya, Tolong kalian juga. realistis. Saya ngomongin kan kau itu memang tidak punya basic keilmuan di teologi, ranah teologi. Nggak Kau usah. belajar. Orang nanti kalau kalian Belajar suka teologi. emosi kalian bagus. Lah, Paman Melki. jadi bro. Paman Melki. kan itu kan realistis, bro. Paman Melki. Realistis kan ada biarawati Paman bunting. Melki perlu Iya, memang mempertanggungjawabkan ada apa yang biarawati Nah, bunting. begitu ada akui. Tidak, ya saya akui gereja juga. Gereja yang keluarin itu kok. Gereja kita aja pertanggungan Paman apa Melki naik bertemu satu kolom, terus kemudian Paman Melki menyimpulkan ke semua room-room yang lain. Jangan juga seperti itu. Janganlah kita jaga diksi yang benar. 4-5 apologet Iya. Katolik bukan rumah semua apologet Katolik tekanan sama apologet Katolik selesai mau apa Maka itu, Paman Melki kan tidak semua. Paman Melki tidak bisa mengeneral seperti itu. Iya, saya juga kan sering Itulah kesini saudaramu juga. Katolik yang itu ngomong dari tadi kalian biarin. Itu bisa memicu kalian akan diserang. Coba kalian bagus. Ingat, Lah, Yaudah, Paman saudara Melki, kalian. kita belajar ini bukan untuk kita mau berdebat, tetapi kalau Iya, kita lihat mau mulut memberikan saudara kalian itu satu ditegur kesaksian supaya tidak menyerang Jadi jangan- kalian. Tidak perlu menanggapi si Billy ini, si mulut sampah ini tidak perlu menanggapi dia. turun aja Nah, Pak kamu Melki. membela temanmu, akhirnya saya serang Katolik. Tolong kita berdiri dalam kebenaran. Kalau ada yang menyerang Seperti apa pribadi yang kau begitu, ditegur. Kebenaran seperti apa kau yang mau kau maksudkan? Ya udah Ya sudah, terserah kalian, ku kasih pilihan. Paman Melki, nanti kita bertemu di room yang lain, nanti kita berbicara tentang ini. Makanya kalian aja kok ngomong sama saya nggak bagus, nggak sopan. Lah, kau aja yang terlalu sensitif kan secara Oh, kalian realistis. juga terlalu sensitif lah kalau begitu. Sensitif Sudah. apanya? Dari tadi saya nggak ada sensitif apa-apa sama Anda. Billy, Saya kan Billy. bilang, Dengar dulu, Demen Billy, dengar. Demen dari mana? saya dari NTT, Pak. Iya, maksudnya dari Katolik, Katolik. dari Protestan. Katolik. Oke, Pak Billy dari mana? Pak. Dia dari Protestan, Advent. Yang bukan Bidat, Katolik. tapi bukan Oke, Advent. supaya ini kita buat aja begini ya. Iya Advent tapi bukan Kita Advent. tentukan satu topik. Nggak jelas satu ini. topik. Nah, lihat ya, omongan kalian bagus nggak? Kalau saya balas, Bentar, Pak Billy, kalian bentar, Pak marah. Billy. Halo, Ya, kalian diksi yang bagus, Pak ya, dikontrol yang bagus. Kalian berdebat. Nah, kamu kan pemahamanmu kan sudah melenceng dari Advent sendiri, Oke. bro. Dikontrol dengan bagus supaya kita Oh, bisa apa? diskusi Ini udah bagus. kontrol bagus, itu kan cuma memaparkan fakta doang. Oke, silakan kau. Pilih tema, Nggak bawa fakta. pilih tema aja, pilih tema. Jangan berdebat begitu, nggak ada gunanya. Betul. Jadikan komal yang bagus bagi kemuliaan Tuhan. Kalian begitu memancing keributan. Oke, Kau sendiri aja datang sudah pancing temanya apa? keributan. Temanya apa? Dipancing, Bil. Ikan dipancing. Iya. Masa keributan dipancing? Yang dipancing itu ikan atau keributan? Oh ya, oke, silakan bawa kelakuan kalian. Biar ku bawa juga kelakuan saya. Silakan. Lah, kok kelakuan bisa dibawa? Gimana caranya bawa kelakuan? Ngapain diperpanjang lagi? Tadi kan saya sudah bilang. Pak Sloyers dari mana Pak Sloyers? Gereja Saya apa dari Pak? Protestan, dari Protestan. Dari Ya HKBP. udah Bapak diam di situ. Ini Ya. si Billy ini perempuannya. Iya, saya sok-sok kali mau atur-atur gitu. Nah, kalian mau cari seperti itu, apa gunanya kalau diperpanjang?
Ini si Billy aja bilang pendetamu bodoh kok. Kamu diam jangan diperpanjang lagi. Pendeta yang mengajarkan kata pribadi itu, Bapak itu adalah pribadi ya bodoh. Oke, gini aja lah. Kita termasuk Romo. kita temanya gini aja. Apakah Bapak itu Yesus atau Yesus itu Bapak gitu aja coba. Oke. Tunggu kan baru naik Mari jangan. kita dengarkan debat antara Billy dan Demeno mengenai apakah Bapak itu pribadi atau apa tadi Pak Romo? Sebutan pribadi atau nama Bapak itu Yesus. Nama. Ya, ya. Nah, Kami mau dengarkan itu nama. Kami semua mau dengarkan. Coba. Mulai dari Pak Billy. Oke. Sebelum kamu berbicara tentang kata Bapa ya, kamu sebutkan apa makna dari kata Bapa dalam sudut pandang orang Ibrani atau orang Israel. Oh, bukan demikian. Kenapa sang pencipta itu disebut Bapa? Silakan. Pembuktian dengan ayat ya. Dasar ayat. Silakan. Pembuktiannya gini teman-teman. Giliran kamu menjelaskan. Kenapa Sebentar, kamu Bang, tanya biar aku jawab. Pertanyaan kan bertanya. Bang, sebentar biar aku jawab. Sebentar aku jawab. Teman-teman sebentar. Gini jawabannya. Simpel. Gini. memang susah Gini, berdebat sebentar. dengan tukang supir, Bang, tukang Grab. sabar dulu Bang. Silakan. Saya terbiasa menghadapi Kristen, kamu itu Wanas. apa, Kristen? Protestan, Ini Katolik? pasien saya ini. Ini pasien saya, tenang aja. Jadi jawabannya gini, Katolik sebutkan itu satu Billy, si orang Mani. saja. Sebutkan satu orang saja pada Protestan zaman Negro itu Kristus pasien dan saya. para Apa katanya? rasul bahwa Billy, ada kalau orang dalam- Israel yang Kristen. Coba sebutkan satu aja. Saya tanya istilah kita kan lagi bahas kata Bapa. Iya, sebutkan Kata Bapa ini biar bermakna nyambung nih. apa? Biar nyambung kata Bapa yang dipakai oleh orang Israel Yahudi yang sudah Kristen. Sebutkan satu aja, silakan. Apa ini kata Bapa? Loh, kan kau nanya kata Bapa yang dalam pandangan orang Israel. Oke, sebelum kita jawab, kita identifikasi dulu masalahnya. Nah, orang Israel, bangsa Yahudi dalam pandangan Ibraninya, pandangan bahasa orang Israel yang menggunakan kata Bapa itu sebagai orang Kristen siapa? Loh, Mesiani menggunakan kata Abah atau Bapa? Itu bukan Kristen. Sorry, itu bukan Kristen. Bukan. Loh, Kristen kan itu dari bahasa Yunani, sedangkan kalau dalam bahasa Ibrani itu Kristen adalah itu Mesianik itu bukan Kristen, kan? Kamu belum belajar sejarah kan? Diam dulu. Kristen itu tidak ada di zaman para rasul kecuali di Antioquia. Di Antioquia nggak ada tuh Mesianik. Nah, pertanyaannya orang Ibrani, orang Israel dalam sisi pandangan bangsa Yahudi menggunakan kata Bapa, orang Kristen pertama kali siapa? Coba. Oke, saya Kita jelasin jawab. ya. Kita beriman dari Alkitab itu dari Tidak itu pertanyaannya. saya buka data Bang Melki. Untuk dibesarkan Pertanyaannya dulu. gini. Bro, gini, Kamu bro. nggak jelas Pertanyaannya gini, ini. biar terarah ya. Pertanyaannya gini. Coba dibesarkan dulu. Dalam pandangan bangsa Israel atau orang Yahudi yang menggunakan kata Bapa sebagai ini orang Kristen siapa? Itu dulu jawab biar enak kita jawabnya. Aduh, nggak tahu. Saya buka ayat Iya, Alkitab aja karena nggak tahu saya. pertanyaanmu Untuk nggak ada pertanyaanmu. tertulis di Alkitab. Masa kau tanyakan sama kami? Kau pikir Oke, kami oke. rombongan Saya Alamsyah? buka ya teman-teman ya. Ini Saya dubbing, buka ya dubbing. penggunaan kata Bapa di dalam ayat Alkitab. Bodoh masalahnya Billy. Nah, Billy, mic-mu ini kayaknya berebet-berebet loh. Kau itu babbling Billy. Oke. Saya bukain ayat ya. Kalau kita buka Kejadian 4 ayat 20, di situ ada Di nama Kejadian Ada dan 4 itu Yubal. nggak ada Mesianik dan Kristen, Bill. Diam. Tidak ada Mesianik dan Kristen di Kejadian 4. Sampai kau kiamat pun nggak ada. Coba fokus sama pertanyaanmu, coba. Wanes nih kalau bertanya nggak ada yang pinter, bodoh semua. Coba. Diam dulu ya. Jadi yang pertama Tidak, saya teman-teman, nggak akan kalian diam. itu- Sebutkan di Aduh. Kejadian 4 tuh nggak ada Mesianik dan Kristen, nggak ada. Nah, pertanyaan kembali ke Nah, kamu. apa sih kamu ini bertanya nggak nyambung? Teman-teman kita dengar ya. Tadi kamu dia bertanya dalam pandangan bangsa Yahudi atau Israel menggunakan kata Bapa itu maknanya apa? Nah, kita identifikasi dulu masalahnya. Nah, bangsa Yahudi, bangsa Israel menurut pandangan bangsa mereka yang menggunakan kata Bapa sebagai orang Kristen siapa?
Jadi Tuhan tidak menciptakan agama ya saudaraku. Tidak yang ditanyakan sama paman Kristen. Bukan agama ya. Kristen itu Apa enggak ada lagi waris yang pintar? Bil, enggak lagi yang pintar Bil. Atau aku suruh lah gurumu kemari lah. Aku suka kali guru yang akademis lah. Screenshotnya agak-agak kecil Bang Bil. Ya pas nih udah kebaca. Ditanya apa, jawabnya apa yang betul lah Bil. Coba ulang. Jadi kata Bapak ini tidak mengenal agama, tetapi dari budaya bangsa Israel. Jadi kita harus memahami istilah Bapak ini dalam sudut budaya bangsa Israel. Apa maksudnya? Nah, contoh, Yubal disebut Bapak, Abraham disebut Bapak, setan disebut Bapak. Apa maknanya kata Bapak di situ? Supaya kalian jangan didustai oleh para romo dan pendeta-pendeta yang mengatakan Bapak itu adalah pribadi, padahal Bapak itu adalah sebutan. Supaya kalian jangan ditipu oleh para romo dan pendeta-pendeta, paham? Bapak itu sebutan bukan pribadi. Apa sih Kalau Bil? pribadi itu Pertanyaan merujuk ke tadi nama. apa Bil? Bodoh, masa sebutan tidak ada pribadinya kan tolong sekali kau ini. Sebentar Bang, sebentar. Tadi Dalam bodoh pandangan sekali. bangsa Yahudi, dalam pandangan bangsa Israel, makna kata Bapa yang dipakai orang Kristen. Nah, kan Nggak nyambung pertanyaanmu tuh. Nggak nyambung pertanyaanmu. Nggak nyambung. Billy ngaku Kristen nggak? Billy ngaku Kristen nggak? Jadi begini, Bil, sekarang kau ngaku begini. Kristen nggak Bil? Katolik itu Kristen. Kau ngaku Coba Kristen kalian nggak? coba kalian buka KTP kalian kalau ditulis Kristen agama. Emang Katolik Billy, Kristen? aku tanya, Buka KTP. kau Kristen nggak? Buka KTP Kristen itu kan kalian. artinya Apakah Katolik itu pengikut Kristen? Kristus, Wah, memang pengkhianat itu kan. kalian ini. Ya, buka KTP kalian. Apakah Katolik itu Kristen? Buka KTP. Saya lihat. Agama itu ditulis Kristen atau Katolik? Bukan Kristen. Katolik kan mengalah dengan Protestan. Katolik Kristen itu diatur oleh lembaga kementerian Jadi di Katolik itu bukan Indonesia. Kristen teman-teman ya. Agar Karena apa? di KTP mereka tidak mengakui mereka terjadinya Kristen. chaos antar Tapi agama Katolik- di Indonesia. Contoh nih, Loh, ada buktinya orang kalian yang ada yang- mengaku Advent, di-mute tapi nggak Kristen ini? dasar Sekarang ininya mau nggak pakai Advent gitu. Protestan, pakai Kristen. Dulu kamu tuh Protestan. Kayak jadi kalian ini Protestan. di Tapi sini masalahnya sini kenapa sekte Protestan menolak disebut Protestan? Kau itu sadar diri kau. Kalian itu punya sekte, banyak sekte. Billy. Banyak sekte, makanya ada beberapa sekte tidak mau disebut Protestan. Makanya kalian pakai kata Kristen. Makanya Kristen, semua Kristen. Katolik cuma Kalian itu satu. Protestan, bro. Kamu dulu kan Katolik itu tidak Protestan, mengakui banyak Kristen. Advent. KTP saja kok kalian tolak disebut Kristen. Kan kau belajar sejarah tidak? Belajar sejarah. Dulu kamu Protestan. Ngaku malu jadi Protestan. Bodoh masalahnya Billy. KTP saya ditulis Kristen. Coba KTP Katolik ditulis apa? Katolik, nggak ditulis Kristen. Iya betul, karena kalian bukan Kristen. Kalian Katolik. Itu apa artinya Bil? Sebentar, saya mau tahu. Kok bisa Kristen dibilang itu Katolik apa bukan artinya, Kristen? Bil? Emang bedanya apa Bang Billy? Bro. Di KTP mereka nggak agama ditulis Katolik bukan Kristen. Mereka tolak disebut Kristen. Kristen, Katolik, Jangan nampak kali Kristen, bidat. Nggak ada. Coba kalian buka KTP kalau ada kata Kristen di situ. Jangan nampak Nggak ada. Katolik Katolik. itu cuma satu. Dulu Bil, juga coba kalian buka KTP. segala macam. Makanya tidak mau Bapak Melki, mute dulu orang ini Om Melki, tolong Om. Bos, ingatkan ini yang menjawab ini, tolong mute dulu Om. Iya, coba tunjukkan ayatnya di mana Yesus mendirikan Kristen. Di mana ayatnya Yesus mendirikan Kristen? Om Melki. Membuat agama Kristen mana? Dengar, saya tidak mau jadi orang pilih bulu. Billy sudah naiknya, Billy mau omong terserah dia. Mantap, tepuk tangan. Coba Biltot. Kita mulai Kau di sini tunjukkan, ya, kau tunjukkan saudara-saudara. ayat Kita di kata mana Bapak dulu Yesus yang kita mendirikan pelajari. Kristen. Coba kau tunjukkan ayat dulu Yesus mendirikan Tuhan tidak Kristen. mendirikan agama saudaraku ya Katolik. Terus tidak mendirikan agama. kenapa kau bangga dengan nama Kristen? Kristen itu ada artinya juluk. Nah, makanya orang-orang di Romo, luar ini sana Islam atau Katolik ini Romo? Kok pertanyaannya sama dengan Islam? loh. Kan kalian kan sholat skriptura masalahnya. Kalian kan sama-sama sholat skriptura menganggap. Iya, kalian kan otoritasnya di kita. Coba izin ya. Coba saya mau nanya Billy dulu. Billy, Kalian kamu kan harus sama-sama pertanggungjawabkan otoritasnya di buku. narasimu. Sabar Pleng, saya mau kejar Billy nih. Billy, kamu tadi ngomong
Katolik itu bukan Kristen. Apa dasarnya kamu ngomong gitu? Aku mau tahu. Karena di Dari mana KTP kamu mereka, contoh ya, kalau saya buka KTP saya ditulis itu agama Kristen. Kalau berarti mereka- cuma dari KTP. Oke lah. Kalau Iya. cuma dari KTP ya udah paham. Ya paling tidak mereka tolak, mereka disebut Kristen. Nggak ada yang mengedukasi pun narasinya dari tadi yang ku dengar. Bila ke Alkitab lah. Emang di Alkitab Kupikir beda disebutkan itu KTP, beda Bil? pengajarannya. Ternyata cuma beda KTP aja. Kalau beda KTP aja ya Nggak ngerti. Iya, Aku sama aja nggak Islam, ngerti. Islam aja tahu. Oke, yang kedua, Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus yang mereka ikuti Allah Tritunggal. Nyambung nggak? Aduh. Bil, Kristen gini Bil, kita pengikut tanya Yesus coba Kristus. pelan-pelan ya Bil. Mereka Iya, pelan-pelan, ikut Allah pelan-pelan. Tritunggal Maha Kudus. Bil. Apakah mereka disebut Kristen? Enggak, makanya Iya, mereka gini. mengatakan diri Bil. mereka Katolik. Coba Bil, coba Bil. Gini, Coba, gini, gini. Bil. Gimana Bang Pak? DNM? Bang DNM, diam dulu Bang, sebentar Bang, kita gantian boleh nggak Bang? Jadi gini, pertanyaan Bil itu gampang nih. Apakah Kristen itu mengikuti ajaran Kristus? Tentu. Yesus Kristus dalam pengajaran mengajarkan begini, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, Noma. Itu Bil. Sudah? Nah, berarti di dalam ayat Alkitab, ketika murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Yesus, murid-muridnya sesat atau tidak? Karena sih nggak ada kalau di dalam Alkitab tidak ada tercatat kata sesat, tapi tidak. Iya, saya turun tanya Roh murid-muridnya itu Kudus. sesat tidak? Tidak Karena membaptis dalam nama turun Yesus. Roh Kudus, Bil. Sesat Bil, Saya membangkang tanya ya. dulu. Karena semua membaptis dalam nama Yesus. Apakah mereka Melki, sesat yang atau Islam tidak? tolong turunkan dulu Om, bising Om. Enggak tertidur. Katolik. Tenang Bodoh dulu, Om. bukan main tapi Jadi biar enak mencicikan Om Melki sekali itu kau. mengedukasi. Ya, begini, Satu saya yang tanya PDP, dulu. teman-teman ya, satu-satu ya. Kan Billy bertanya. Kebodohanmu terlalu Live ini Om, saya. karena berdasarkan saya punya perasaan batin itu tidak senang sama saudara-saudara apologet Katolik. Tadi saya sudah ungkapkan Om. kenapa saya apologet Katolik Setuju. beribu Saya sama Om Melki setuju. pengalaman fakta. Ya udah, saya Saya apologet sama Om Katolik Melki loh, Paman itu- Melki. saya Saya sering sama naikin Om Paman, Melki masa satu Paman juga pendapat. kena apologet Katolik kan Itu saya Om juga Melki toh ya. Makanya masalahnya. kan Makanya itu. kalau Om Melki Paman Melki terlalu menggeneralisir. Oh, memang Iya, betul enggak yang gini, Om dikatakan Melki, Melki. enggak Memang semua begitu orang kalian, adab Katolik kalian itu nggak sama, bagus kok. Om. Sesama Katolik aja kalian hina, apalagi di luar Saya Katolik. sering naikin Paman Melki kok. Bahkan Iya, ini- sesama kali Paman Katolik Melki saja muncul, kalian saya hina. langsung ini Bukan, taikin bukan. Ini cuma menghina Advent. Kalau naik, itu beda Tadi dia. fakta, Bil, kami coba menghina Advent, ini Bil. kau dengar dulu Billy, tadi fakta, saya naik di live-nya apologet Katolik, di situ ada 3 orang dan 1 orang Muslim. Perdebatan antara 1 orang Katolik dengan 1 orang Muslim. Sebenarnya tuh dia mau menurunkan hanya karena pertanyaan itu dia tuh dia mau mencari tahu tentang Yesus itu bagaimana. Lalu saya sambung sedikit. Kami ini berbeda dengan ini ya. Kami ini berbeda sedikit dengan dalam Itu arti komal Kristen. mana? Itu komal mana Saya itu? diturunkan. Setelah saya diturunkan, seharusnya kamu jangan omong sampai nama lagi di atas, omong sampai nama seolah-olah kamu tidak menghargai saya. Itu kan saya rasa. Kalau sudah turunkan saya, titik sudah. Jangan biar kita saya turunkan dia begini. Itu kan kamu orang saya secara langsung. Saya ini orang Wah, sensitif. parah memang. Nah, Memang makanya begitu mereka. Ada 3, 4, 5 orang komal Katolik itu yang saya sudah punya kesan seperti begitu sudah lama sekali. Tapi jangan sampai saya sebut namanya mereka. Kalau mau disebutkan nama mereka, saya bisa sebutkan. Ada 2 apel Katolik juga blokir sama saya. Itu faktanya. 2 apel Sombong Katolik. memang mereka itu sombong. Faktanya Sombong Santos mereka, sudah blokir ngomong. sama saya. Itu Santos sudah blokir sama saya. Itu faktanya. Memang begitu, karena tabiat dan moral mereka nggak pernah baik, suka menghina, suka menghakimi, suka Oh, salah kamu Billy. Dan sudah blok sama saya itu 2 orang Katolik dan salah 1 laki dan 1 perempuan. Itu sudah blok jauh sekali. Itu kan seperti lihat itu, saja kalau mereka begitu. terhadap orang lain, suka menghakimi, membidat-bidatkan. Kita naik. Memang kita naik dengan kelakuan mereka orang begitu, orang. memang. Kita minta naik, mereka tidak mau kasih badan, langsung tahu. Saya tahu ini kan apologet Katolik, kamu juga tahu saya ini Katolik. Datang ke orang Katolik yang lain minta, mereka
Mereka cepat-cepat kasih naik. Orang kan rasa. Saya datang lebih dulu dan saya minta lebih dulu. Kecuali saya minta. Tolong naikkan saya dong. Aku mau bertanya. Tuh, tidak mungkin kau dapat. Bahkan betul. Orang tuh pilih buru. Tapi mereka tuh pilih buru tuh. Sombong mereka Melki memang. Sombong memang mereka Melki. Sombong. Biar dengar orang Om. Om Melki pelan-pelan dulu ngomongnya, tenang. Dengar dulu. Sombong dan munafik Ini Melki. karakter Melki ini Munafik. kalian tidak tahu. Dia sering bukan diusir, disuruh Om, dia. Om tadi gimana Di tuh kalau mute, misalnya dia Om kabur. Wah, kalian memang sering merendahkan Melki. Memang kalian munafik juga Bukan kalian. meremehkan. Melki ini kalau naik di room berdebat sama orang proti, dia kelewatan Janganlah batas. menghakimi, Dia bro. duduk, dia Jangan tidak menghakimi mau, dia orang. ngerocos macam Nah, beginilah sifat Katolik, suka menghakimi, merasa paling Bukan. benar. Di room Katolik itu rapi, kita rapi. Yang ngomong satu, yang nonton. Nah, ada rapi. Tidak mau mute, ngerocos dia. Oh, Tapi siapa tapi ngerocos? kesan saya kan apalagi Katolik itu pilih bulu dan aku itu kesan saya. Memang Bukan kalian pilih dulu, pilih bukan pilih orang kok, dulu. memang. Kita kasih kesempatan orang tuh ngomong. Contohnya yang proti ngomong, Melki itu cocot. Oh, mana ada Bang Melki begitu? Merungkap tuh untuk satu persetan, merungkap detik ini pun untuk satu masa bodoh. Orang Melki kan orang stres dia. Mantap, mantap. Loh, kan di Masa Melki bilang orang stres? Masa kau bilang kau sama-sama Katolik bilang Melki stres gimana sih kau? Iya nggak boleh, memang nggak sopan Kalian masa Bang Protestan Melki dibilang senang stres. sekali kalau yang begini. Sudah Melki kamu sudah kamu berdebat sama Protestan sudah. Loh, Tendensi iya tapi Katolik yang itu nggak bagus tenang, bilang Paman Melki itu Melki. stres. Tensinya Katolik itu tenang, jangan Tenang, kita Gimana? tenang Kalau ajaran masuk kalian hina-hina hujat. Next ini sering kita ketemu kok. Kita kalau di roomnya DMS room yang lain Katolik itu satu saja kasih ngomong, lain mute. Melki tidak, Melki itu Ya buktinya kau aja di Komal Melki kau bilang dia Melki stres. dia pergi. Alasan pembenaran diri, pembenaran hati kalian Oh, munafik. memang mulut perempuan Itu Melki. anjing hati kamu. Kabar damai. Ini Melki Laki-laki, dibilang bro. stres. Saya ini sakit hati loh masa Melki dibilang stres. Romo kau sakit hati nggak Romo? Dibilang stres sama Melki. Ya, aku gimana ya? Cuma gini loh, di agamaku kan mengajarkan kita saling menghargai orang. Nggak boleh kita hakimi orang stres, orang nyerocos, nggak Dia boleh memang lah. kelakuannya Bener nggak, kayak Bang? begini ya, orang berani ngomong kelakuannya kayak begini. Dia di room Katolik itu dia tidak bisa diam mana ini. Loh, kau bilang lagi Melki stres. Melki dibilang anak-anak Melki ini orang tua, woi. Hormatilah. Aduh, gimana kau? Om, dengar dulu. Ini Om nama siapa? Om nih, dengar dulu. Mereka buka live, apologet Katolik buka live. Baru ada tuh 2-3 orang di atas, saya minta naik. Iya, Denmex jelaskan tadi itu, Denmex jelaskan itu sopan, pakai ada tata keramanya di sana. Denmex tahu kok Melki ini siapa, tidak bisa diam. Datang seorang Katolik lagi bilang, langsung ke sana, cuka mai bukti Sunda lonte. Naik dan diam, bukan naik, bukan ngerocos. Denmex coba jelaskan dia dulu, Melki itu. Memang Romo, Melki ini dipandang rendah sama orang-orang Katolik ini. Apalagi kita orang Protestan. Kamu sudah mulai Tinggi hati dia, Billy. Tinggi hati dia, Billy. Jadi mereka ini tinggi hati. Tinggi hati, merasa Sama-sama paling awam. benar, Gini, Bill. sombong. Gini, Bill. Gini, Bill. Jadi mereka ini ya sama-sama awam tapi mengangkat dirinya seolah-olah dirinya paus, padahal awam gitu loh. Betul, saya setuju sekali. Oh, begini proti itu tukang protes. Oke. Sudah. Paman Melki udah mulai kayak Protestan loh, Paman. Jadi apa ini kesimpulannya nih? Bapak itu siapa? Siapa bapak itu? Kesimpulannya, Melki dipandang rendah di komalnya Katolik. Itu yang membuat Melki Pandang rendah. Protestan kan gitu. Disuruh tertib. Tidak pernah kita anggap rendah, disuruh tertib. Loh, kau aja di komalnya Bang Melki, kau bilang Bang Melki stres. Alasan doang saja. Pembelaan diri. Faktanya begitu. Sudah Pak Melki. Katolik itu taat. Kalau kita mau protes itu Protestan, Paman Melki. Denmex ini orang tahu kok, orang Kupang kok. Oke, ini izin turun semuanya. Ampun Doro. Iya, saya aja Protestan. Kuat ya. Hormat lo sama Melki sebagai Katolik, kalian sesama Katolik nggak menghormati Melki. Kamu angkat-angkat Melki lagi emosi kan begitu. Loh, saya ini Protestan membela Melki. Kalian sesama Katolik Melki Protestan senang. Melki. Kalian itu kan suka Melki berbohong senang. itu, Billy.
Kau itu kan cuma retorika doang. Sebenarnya kamu memprovokasi toh. Mereka kan begitu kan proti-proti ngomong. Kau kan suka itu proti-proti lagi kan, lihat omongan mereka kalau bagus, proti-proti Ya lah, sudah kan stres lah, begitu sudah tuh. Bini Suka bagus boleh juga memang. Bini. Mana Bil tukang badu domba sekali ngana no. Damai Udah begini, berapa damai. ada minum? Damai, kau dengar Udah, baik-baik Damai. Melki ini bilang stres. Iya, Coba kau iya, pikir. iya. Mar jangan ngana saya panas terus. Wah, pada kasih Tuh panas, sama kita dengan di sini tuh- membela Tuh sama kebenaran. ada yang tuh ibu-ibu tukang Carlota ngana no. Kita di sini membela kebenaran, Damai. Iya, bela kebenaran, mar coba posisikan tuh di mana? Bukan ngasih si panas Posisikan orang begitu, dulu. eh. Bila kamu tambah-tambah orang kamu. Melki ini teman saya. Saya kamu Tempat tahu- curhatan tahu Melki. Terus Melki itu tempat terus, curhatnya saya. Terus orang bilang Melki itu bukan trompet temang. Itu nih tahu. Buktinya Melki Makanya, sama jangan- saya kok selalu. Jangan terlalu sese panas orang do. Aduh. Sudah Melki, pokoknya Melki kalau ada yang menghina kau dikit aja Melki. Saya dia Melki. Lagi marah. Marjo, tompi mana Jo pi minum di mana Jo? Atau bertobat nggak Nabil? Kita sudah 20 tahun tidak pernah sentuh cap tikus. Kuman gua. Luar biasa. No, apa kan apa resep itu? Begini brother. Saya belajar dulu kemarin. Saya itu sudah tidak pernah minum lagi bro. Bagus no? Iya, karena gak baik kalau mengemudi Jadi sambil mabuk. jadi masalahnya di mana ini? Udah sampai di mana masalahnya? Kalau kita selalu mengomong nama Tuhan Yesus, selalu kita berdusta, terkutuk kita hidup kita 10 turunan. Nah kalau kalian menghina saya, mengatakan saya minum cap tikus, luar biasa inan kalian. Tapi begitulah saya maklumi. Katolik begitu, suka menghujat saya kok kalian. Iman tanpa Iya, maksudnya gak baik juga kalau minum cap tikus di jalan kalau mabuk. Ya nggak ada yang tuduh pengana minum cap tikus. Iya. Oke, bateria itu sama dia orang mabuk. Iman Jadi tanpa perbuatan kosong. Cuma damai, begini damai. Kita sakit hati kalau ada orang kita yang nggak tuduh ngana minum cap tikus, cuman ngana pegaya. Nah, ngana pegaya bercerita bateria sama dia orang somabo. Aduh, karena kita nggak pakai headset. Kita sudah biasa pakai headset. Pokoknya Melki, tenang Melki. Kalau ada apa-apa saya Iya, siap membela-mu itu Melki. Cuma saya lagi di protestan jalan, membela-mu. di jalan kan itu risiko. Oh, Jadi sekarang harus Bil, bersiap. saya cari kesempatan dalam kesempitan kasih ngana Masuk ini. dengan orang proti itu Melki itu tukang cerewet. Ngana cari kesempatan dalam kesempitan ini Bil. Betul Paman Damai. Aduh, Bang Damai ini jauh kali di Manado nih. Saya kira di Jawa, Bang. Kalau di Jawa bisa ke Jogja, Bang. Di Jakarta Damai sih. ini masih ada berpihak sama Melki. Cuma saya berpihak sama Melki. Ditendang dibuang bukan berarti dia setuju, Billy. Diam ditendang dibuang Paman. bukan berarti dia setuju. Sesekali dia akan berontak. Paman Benar tidak, Melki. Billy? Maka sampai di jurut itu apalagi kata pilih punggung dan aku itu fakta yang saya temukan. Betul. Menyakitkan Melki itu Melki. Kasih tahu Faktanya dari perasaan batin makanya ini jurut apalagi tidak mau dengar. Saya apa? Sabar, Paman Melki, sabar. Ya, saya apologet Katolik. Apakah saya pernah gitu? Paman jangan fitnah saya. Saya apologet Katolik. Apakah saya Sabar Paman Melki, sabar. Buktinya Melki terluka. Saya diam ya. Nah, bentar Paman Melki. Sabar Apakah Paman saya Melki, begitu Paman? karena bukan cuma Paman Melki yang pernah di-kick dari room Katolik, saya juga pernah. Paman Melki aja sudah sombong di sini, anggap saya bukan apologet Katolik. Kalau Melki Anggap saya berkali-kali. gitu. Itu masalahnya. ada 9 kursi, baru ada 3 orang. Kita minta naik. Nah, Kita artinya sudah 3 orang itu aja. Kalau kita minta naik bermasalah bertanya. dengan Tidak 3 orang itu kaki, saja, datang cukup 3 orang orang itu dengan saja. Orang kan merasa, Iya. toh. Saya di antara kamu tuh pasti rasa toh. Makanya saya bilang Makanya dia tekan pakai nama apologet Katolik ini, yang lain juga kena. Saya juga merasa. Iya, saya juga merasa loh Paman. Masalahnya Paman pakai tulisan apologet Katolik, situ saya juga merasa loh nanti. Saya juga sensitif. terserah. Iya, itu Bapak Paman Melki, tidak semua Paman. Gimana Paman Melki suruh orang itu peka dengan Tidak semua Paman. mengerti dengan sensitifnya Melki. Paman. Domba dia. Bahkan Dia Paman kemarin saja tidak tukang hujat peka dengan Proti. sensitifnya Sekarang saya. baru begini dibela sama Proti, dia senang, dia angkat dikasih Iya, Paman Melki, bilang tidak Paman semua sensitif. Paman Gak Melki. dengar itu damai. Mulai menghujat saya Proti. Mereka pikir saya ini roti. Paman Kau dengar itu? bilang
Paman Melki Nah, kan mulai kan, itu sensitif. makanya itu yang membuat Melki terluka. Bodoh kau Billy, diam dulu Billy. Di pasar itu beli. Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong seperti itu? Domba kau tuh Billy, ilmumu adu domba itu. Kau kira saya tidak paham? Loh, saya tetap membela ayat Alkitab bilang sebab Tuhan dekat dengan orang patah hati. Ya saya dekati Melki daripada dengan kalian. Kalian omong-omongan emak-emak di pasar ikan itu. Dia itu mulai ini Paman Melki juga udah kontradiksi, udah sombong. Paman Melki rasa orang itu harus mengerti karena Paman Melki itu sensitif. Sedangkan Paman Melki tidak mengerti dengan orang lain yang sensitif. Contoh kayak kata apologet Katolik yang kau nasihati yang lebih tua dari kamu umur berapa? Saya juga sensitif. Kau pikir kau itu umur berapa kau nasihati Bang Oke, Melki? sabar ya teman-teman ya. Saya cuma sedikit teman-teman karena saya kan pernah bertemu langsung dengan Bro Melki ini. Jadi Bro Melki jauh-jauh dari NTT, dia main ke Jogja bertemu dengan saya walaupun kami beda agama ya. Jadi kalian harus mengerti Melki ini sendirian loh hidupnya. Dalam artian dia ya sendirilah. Nah, lalu dia udah berumur, udah pensiun dari PNS. Nah, maka harusnya lebih direspek sedikit lah bagaimana caranya ya. Kalau dia orangnya dengar kok. Kalau dikasih tahu pun dia dengar sebenarnya. Cuma saya ngerti, emang kadang-kadang ada orang-orang di Komal-Komal itu yang kurang setuju dengan mau naikin Melki. Padahal Melki ini paling membela Katolik loh. Dia paling membela. Dia sama Billy ini bisa maki-makian kok. Kalau Billy menyinggung Katolik, tanya Billy. Dihormati lah orang kayak Melki ini. Dia tuh Melki ini berani masuk Komal-Komal lain loh. Belum tentu kok apa saya hormati Paman Melki loh. Iya, saya hormati. Bahkan sampai di Komal saya, Paman Melki belum minta naik pun saya sudah itu undang untuk naik. Nah, masalahnya tiba-tiba masalah dengan segelintir orang, Paman Melki singgung apologet Katolik. Lah saya juga merasa dong, saya juga sensitif dong. Kenapa Paman Melki saja yang sensitif, saya tidak bisa sensitif? Artinya kan itu pilih bulu juga Paman Melkinya. Jangan kalian nasihati Bang Melki, ingat semua umur narasinya Paman Melki kembali berbalik menyerang Paman Melki dong. Berarti Paman Melki tidak ada bedanya dengan mereka yang Paman Melki marah ini. Ya udah salaman dulu, salaman. Iya, Pleng, kalau kamu pusing di Jakarta, kau pulang aja ke NTT, itu Melki lagi mau buka bisnis di NTT. Melki mau buka bisnis. Beritahu kalau saya tuh berada di live-nya apologet Katolik, saya perhatikan dari ada berapa kursi, siapa yang hadir pertama, siapa yang hadir kedua, siapa yang kita tanya, siapa beliau begitu. Iya, dan Max tadi sudah jelaskan itu Melki. Kau dengar Melki. Islam Protestan itu ngapain sama perhatikan seperti begitu. Jadi saya amati orang ini ternyata apologet Katolik kok pilih bulu. Saya apologet Katolik juga masalahnya. Melki kan tidak tertib. Abang tidak termasuk. Dua apologet Katolik itu sudah blokir saya. Satunya nama Santos. Satunya perempuan punya nama saya sudah lupa. Dem, nggak ada yang kenal kamu, Dem. Kau ngaku-ngaku apologet, mana ada yang kenal kamu? Lah, sudah lupa aku. Terserah kau mau kenal saya atau enggak, ngapain? Dan timur apologet itu si Pleng. Sekarang lihat dia sekarang sudah tidak pernah live lagi. Tapi Santos tuh kadang-kadang juga dia live, tapi karena ada saya ganti HP, saya lihat lagi ditemukan, tapi dia blok saja HP yang satu. Saya kan punya beberapa HP. Saya melihat dia, tapi kalau saya lihat dia, saya terpilih minta naik. Karena saya sudah anggap iblis di mata saya. Saya sudah anggap dia itu iblis di mata saya. Paham itu? Saya lihat dia ada live juga, di HP yang lain. Dia HP yang lain. Saya hanya dengar, tapi saya tidak mau minta naik karena saya sudah tahu orang itu sudah pernah blok saya di dalam HP saya yang satu. Saya kan punya beberapa HP. Itu, paham itu? Saya ada satu orang perempuan nama Sulista, pokoknya dari Kalimantan Timur, dari daerah bagian Kalimantan Timur. Yulista kok siapa dia punya nama? Saya sudah lupa. Itu juga sudah blok saya. Jangan Melki punya pacar tuh. Blok, terserah. Kamu blok saya, urusan kamu. Saya buat salah apa? Kalau memang kamu begini, kalau saya berada di apologet Katolik itu saya perhatikan. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Kenapa Melki tulis ini judulnya begini? Kalian kalau punya apa? Kenalan ibu-ibu, kenalkan ke Paman Melki ini loh. Paman Melki mapan loh. Mapan masih single. Kenalkan.
Ya bukan begitu maksud Pak Melki, artinya Orang rasa kok, kecuali rumah itu sudah penuh semua. Kecuali saya itu tidak minta naik. Menghargai orang Melki dengar perlu tidak juga. Demex Saya jelaskan kamu tadi kalau itu. menghargai kamu, sudah Dijelaskan sama kamu Demex sekarang tadi, tidak pernah menghargai Melki saya. dengar tidak. Tapi anjing kamu, lubang kamu. jadi maksudnya Pak Melki bagaimana dengan teman-teman kita yang dari Katolik? Terus Melki terus nanti kamu masuk di rumah sakit nanti. Itu pilih bulu dan angku, pilih bulu, menaikkan orang tuh karena punya bulu yang orang tahu. Bulu ini paling pintar, bulu ini emas, bulu ini keriting, bulu ini. Bulunya panjang atau pendek? Naik. Ya kalau bulunya Coba emas, aku nanya dulu Melki, aku mau nanya dulu Melki, saya mau nanya. Ya? Kalau Yesus itu pilih-pilih bulu nggak terhadap umatnya? Enggak, tidak ada pilih bulu, universal. Jadi ajaran siapa pilih-pilih ini? Tidak tahu ajaran mereka. Mereka itu orang apa? Berarti atau orang Katolik? Max dengan Max, mulai. Jangan kayak gitulah kalian yang dari Katolik, nggak boleh lah kayak gitu. Orang, kenapa model-model angku begitu tai anjing, babi anjing bangsa. Buat apa dengar pengajaran mereka? Lebih baik bikin Max, dengar tuh Billy omong tuh, udah sudah mulai. Wartu Romo, jilat. Demen, kasih tahu dong teman-teman kita, jangan dibuat begitu Pak Melkinya. Nggak terima kami. Sudah mulai jilat, Demex, sudah mulai jilat. Sabar Melki, ini ujian Besok Melki. kita demo di Katolik besok. Kita demo mereka. Sabar, ini ujian Melki. Memang dunia apologet itu kadang tidak sabar, hati sakit Melki. Biar tidak pakai sistem begitu. Saya lihat ada berapa yang lowong, ada seberapa minta sakit. Sabar Melki, ini ujian Melki. Dunia apologet itu seperti itu Melki. Kalau tidak tahan uji, pasti sakit hati Melki. Tanya saja Fleng kadang di komal-komal berarti juga turun naik, tapi tidak sakit hati. Kadang di komal kita sendiri, kita tidak diterima. Iya, itu bagian dari kesabaran. Melki seorang Katolik juga harus sabar. Tapi persoalannya kenapa Bang Melki selalu kalian tolak? Itu persoalannya. Saya juga Protestan, tapi saya karena Melki saudara saya, Fleng juga saudara saya. Semua di sini kan kita bersaudara. Tapi kalau hanya kan soal iman kita harus mempertahankan masing-masing. Tapi kalau sosial seperti ini ya harus sabar Melki. Dalam dunia media sosial ini kan. Proti, kau buka komal aja Proti, nanti saudara kita Melki naik. Iya sering lah, saya dengan Melki sering berdebat lah. Tapi di ranah sosial kan kita bersaudara. Dalam dunia apologet itu kan pasti ada yang menyakiti, ada yang tidak menyakiti. Tapi kan harus sabar juga. Iya kan Melki? Sabar gimana? Sabar. Billy sudah mulai jual minyak, meleleh. Sabar itu bukan berarti. Selamat sore. Kadang di teman-teman Katolik mungkin kita. Selamat sore. Kan tidak semua orang menguasai masalah. Ada masalah-masalah yang kita kuasai itu Melki. Mungkin mereka waktu debat itu belum ini aku dijaga sama masalah yang lagi salam kuasai. Kayak mana lah ini? Jadi Melki belum diberi kesempatan. Seperti itu Melki. Berbeda, pengalaman beda. Kecuali itu penuh di atas mungkin ada hal-hal yang. Begini kan itu. Kamu kan dulu Katolik kan itu, betul kan? Itu? Saya kalau kita perhatikan itu. Tidak Melki, mungkin pada saat kamu minta naik, itu sinyal kamu kurang bagus sehingga orang lain yang minta dari belakang itu lebih duluan masuk. Itu kan soal sinyal juga Melki. Kan itu dulu Katolik, kan itu kau Katolik kenapa masuk Islam? Coba kau jelasin. Ya pilihan, orang berkebebasan memilih, ada 6 agama yang disediain. Apa masalahnya? Kenapa agama di Katolik di Islam? Iya, apa masalahnya? Ayo kita diskusi. Tidak, kita lagi diskusi soal Melki ini. Di atas, saya diam. Ya udah, ayo kita diskusi.